Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjuangan Chen Ping'an dan Lu Tai yang menghadapi kultivator iblis tingkat Golden Core. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Sebelum Chen Ping'an melayangkan pukulan pertamanya, pria tua di atas awan gelap itu mengenakan topi 5 gunung yang dihiasi dengan penampakan asli 5 gunung. Topi itu dipenuhi warna-warna yang memukau, dan samar-samar terdengar suara gemerisik pohon pinus, suara burung bangau, dan air mata air yang mengalir. Seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu pasukan dan kuda, pria tua itu dengan percaya diri memerintahkan lautan awan untuk turun ke benteng yang kecil dan tak berarti itu. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah tempat latihan bela diri di benteng elang terbang, dan apa yang dilihatnya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Anak muda dan naif itu benar-benar berani menantangnya seperti seekor semut menantang pohon yang menjulang tinggi? Sungguh kurang ajar. Dia dan muridnya telah merencanakan dengan cermat selama hampir 40 tahun untuk membesarkan bayi hantu itu di dalam hati istri penguasa benteng, jadi mereka bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Mereka telah mengalami banyak kesulitan dan tantangan, dan mereka juga telah mengambil banyak risiko besar. Pada saat yang sama, mereka juga telah mengalami banyak kebetulan mistis yang tidak dapat dijelaskan dan kesempatan yang ditakdirkan. Namun, semua hal ini tidak diketahui oleh orang luar. Tujuan awal pembangunan benteng elang terbang yang tersembunyi di hutan pegunungan ini kemungkinan besar terkubur di dalam tanah bersama dengan penguasa benteng pertama. Namun, lelaki tua di atas awan gelap itu sangat menyadari tujuan awalnya. Saat itu, dua dewa bumi dari sekte penulisan Planchette dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dua kekuatan abadi terkuat di wilayah tengah benua daun parasol, telah terlibat konflik satu sama lain dan akhirnya terlibat dalam pertarungan besar. Namun, kultivator tingkat inti emas dari sekte penulisan Planchette tidak membayangkan bahwa dewa bumi yang telah diprovokasinya sebenarnya adalah kultivator tingkat baru yang utama dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Yang terakhir tahu bahwa masa hidupnya hampir berakhir dan dia tidak memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat berikutnya, jadi dia telah meninggalkan pegunungan dan mulai berkeliling dunia setelah mengatur urusan pemakamannya dengan keturunannya. Meskipun tubuh dan jiwanya sama-sama mendekati kematian, seorang kultivator Nascentier masih jauh lebih kuat daripada seorang kultivator Golden Courtier. Jadi, dia telah menghajar kultivator Golden Courtier dari Planchette Writing-Sek dan hampir membunuhnya. Kultivator Golden Courtier telah mencoba melarikan diri, tetapi dia akhirnya dihentikan oleh kultivator Nascentier di lokasi yang sekarang menjadi benteng Flying Eagle. Karena benar, kultivator Nascentier tidak mau mengalah, sama sekali tidak peduli dengan pengaruh Planchette Writing-Sek. Dia telah bertekad untuk membunuh kultivator Golden Courtier dari Planchette Writing-Sek. Memahami bahwa dia tidak punya tempat lain untuk melarikan diri, kultivator Golden Courtier telah memutuskan untuk menyeret lawannya sampai mati bersamanya. Dengan mengingat hal ini, dia telah menyalurkan teknik terlarang dari Planchette Writing-Sek. Ini karena dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat menyalurkan teknik pemanggilan dewa yang tepat dari sektenya. Memang, hanya ada sedikit harapan baginya untuk memanggil dewa yang kuat. Dengan demikian, kultivator tingkat inti emas telah mengorbankan seluruh esensi darahnya untuk memanggil makhluk iblis purba yang terekam dalam teks rahasia sekte penulisan Planchette. Makhluk iblis itu tingginya lebih dari 30 meter, dengan aura gelap dan pembunuh yang begitu pekat sehingga hampir bisa dirasakan. Seolah-olah auranya adalah baju zirah hitam yang tebal. Pada kenyataannya, kultivator Golden Courtier sudah berhenti bernapas setelah memanggil makhluk iblis ini. Tubuhnya yang benar-benar kosong telah berubah menjadi abu dan menghilang ke langit dan bumi. Dengan kematian lawannya, kultivator Nascentier memang memiliki kesempatan untuk mundur. Namun, ia akhirnya memilih untuk bertarung sampai mati dengan makhluk iblis purba itu. Ia telah memanggil semua harta abadinya, dan ia telah melepaskan kemampuan mistisnya pada makhluk iblis itu seolah-olah ia sedang melepaskan hujan deras. Kultivator tua itu telah bertarung sampai tubuhnya penuh dengan luka menganga dan jiwanya goyah karena mengerahkan tenaga, dan dia telah bertarung sampai inti emasnya hancur dan jiwa yinnya yang telah meninggalkan titik akupunturnya untuk bertarung bersamanya terbunuh. Meski begitu, kultivator tingkat baru lahir itu masih meraung bahwa ini adalah pertempuran yang memuaskan. Pada akhirnya, dia telah binasa bersama dengan makhluk iblis purba yang baru saja tiba di dunia. Pertempuran yang mengguncang bumi telah menyebabkan energi yin dalam radius 50 km berkumpul dan mengembun dengan cara yang tidak kalah dengan medan perang kuno yang menjadi rumah bagi ratusan ribu mayat. Bahkan setelah meninggal, kultivator tingkat baru lahir dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan itu masih khawatir tentang efek buruk energi yin, takut bahwa itu akan mengalir ke sekitarnya dan memengaruhi keberuntungan gunung dan sungai di sekitar 500 km. Karena itu, jiwanya yang tersisa telah hidup dengan paksa dan menemukan seorang penebang kayu muda di dekatnya. Kultivator tingkat baru itu kemudian mengajarkan pemuda itu teknik penaklukan rahasia sekaligus teknik bertarung yang melibatkan pedang dan energi yang ekstrim. Setelah itu,
Jiwa sisa dari kultivator Nascentier juga telah memberitahu pemuda penebang kayu itu untuk membangun benteng di sini dan menyuruh keturunannya tinggal di sini dari generasi ke generasi. Dengan begitu, keturunannya yang juga akan menjadi seniman bela diri murni dapat mengandalkan energi yang mereka miliki untuk menekan energi yin yang terkondensasi di tempat ini. Pada saat yang sama, energi yin yang tak berbentuk di sini juga akan bertindak sebagai batu asah yang optimal bagi keturunan klan Huan ketika mereka berlatih teknik pedang itu. Akibatnya, keturunan ini seringkali dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Berkat inilah benteng elang terbang akhirnya mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan seni bela diri yang dominan di dunia kultivasi yang menghasilkan banyak sekali keajaiban. Termasuk ayah Huan Yang, beberapa penguasa benteng sebelumnya suka berkeliling dunia kultivasi setelah mencapai beberapa keberhasilan dalam seni bela diri. Di permukaan, mereka tampaknya mencoba untuk membawa ketenaran dan kehormatan ke benteng elang terbang. Namun pada kenyataannya, mereka sebenarnya bepergian ke pegunungan dan kekuatan terkenal untuk mencari dewa, mencari metode untuk menyelesaikan masalah benteng elang terbang dengan energi yin yang terlalu kuat untuk selamanya. Namun, penguasa benteng tua itu telah meninggal dunia dengan cara yang mencurigakan beberapa tahun yang lalu. Akibatnya, Huan Yang, putranya yang tidak memiliki bakat bela diri yang luar biasa, telah naik ke posisi penguasa benteng dengan sangat tergesa-gesa. Tak lama kemudian, para kultivator iblis dari negara Agarwold juga telah membentuk aliansi untuk menyerang benteng elang terbang bersama-sama. Karena semua alasan ini, sejarah antara kultivator tingkat baru lahir itu dan leluhur pendiri benteng elang terbang, serta kesempatan abadi yang ditakdirkan untuknya, telah berakhir. Banyak hubungan yang telah dijalin dengan sangat keras oleh para leluhur klan Huan juga telah berakhir sebagai akibatnya. Misalnya, penguasa benteng Huan yang sama sekali tidak menyadari hubungan antara ayahnya dan pendeta Tao Tua, Guru Huang Xiang. Karena itu, ia malah meminta bantuan dari temannya di ibu kota. Tidak hanya itu, tetapi semua orang di benteng elang terbang juga tidak menyadari kekuatan 2 singa batu di luar aula leluhur klan Huan. Kombinasi dari semua hal inilah yang menyebabkan kejadian bencana hari ini. Pria tua yang mengenakan topi tinggi dan duduk di atas awan gelap itu adalah seorang kultivator iblis terkenal dari wilayah tengah benua daun parasol. Dia pernah menjadi seorang kultivator Golden Courtier yang kuat dan disegani, dan dia secara pribadi menganggap kekuatan tempurnya cukup kuat untuk menyaingi sesama kultivator Golden Courtier dari Planchet Writing Sect dan Peace and Tranquility Mountain meskipun dia hanya seorang kultivator pengembara. Namun, dia dengan cepat mengundang respons cepat dan geram dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan setelah membunuh 2 kultivator tingkat gerbang naga dari pasukan tersebut. Seorang kultivator muda tingkat inti emas dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah meninggalkan gunung itu sendirian dan memburunya sejauh lebih dari 5.000 km, benar-benar menghabiskan kekayaan lelaki tua itu. Faktanya, bahkan harta karun sakunya pun hancur berantakan. Pada akhirnya, lelaki tua itu terpaksa mengorbankan separuh tubuhnya dan basis kultivasinya untuk menipu kultivator muda yang seperti dewa dari pengadilan surgawi. Baru saat itulah dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Lelaki tua itu merasakan kebencian yang kuat terhadap kultivator muda dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan, jadi dia selalu berpikir tentang cara membalas dendam. Dan dengan demikian, lahirlah rencana cermat yang melibatkan benteng elang terbang dan berlangsung selama beberapa dekade. Setelah jatuh ke tingkat gerbang naga, lelaki tua itu diam-diam telah menghancurkan jembatan keabadian istri penguasa benteng saat dia masih muda, melucuti kemampuannya untuk berkultivasi. Namun, dia telah membiarkan jembatan keabadiannya tetap utuh meskipun hancur dan penuh dengan ratusan retakan. Hanya bagian jembatan di dekat jantungnya yang sama sekali tidak terluka. Hal ini menyebabkan istri penguasa benteng menjadi seperti guci porselen yang terus menyerap energi yin dari bumi. Selain itu, semua energi yin ini akan disalurkan ke apa yang disebut sumber mata air yang terletak di jantungnya. Akhirnya, lelaki tua itu telah menggunakan teknik rahasia untuk menciptakan bayi hantu di dalam hatinya, yang terus memakan vitalitas dan energi yin-nya. Begitu lelaki tua itu berhasil di sini dan melihat bayi hantu merangkak keluar dari hati wanita itu, dia dapat menjelajah dan mencari beberapa negara kecil dan terpencil yang jauh dari tatapan para dewa di pegunungan itu. Bagaimanapun, dia masih seorang kultivator tingkat gerbang naga, jadi dia secara alami dapat menjadi pembimbing kekaisaran di negara-negara ini dengan mudah. Atau mungkin dia dapat menjadikan beberapa pejabat sebagai bonekanya, atau dia bahkan dapat mengendalikan para penguasa secara rahasia. Namun, lelaki tua itu benar-benar meneteskan air liur melihat jubah dao emas yang berkilauan di tubuh bocah lelaki itu. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Bocah lelaki ini, seorang pemula di dunia kultivasi, benar-benar memiliki harta yang sangat berharga dan tidak mengerti bagaimana menghargai hidupnya sendiri. Ini memang harta yang sangat mengesankan. Bahkan, itu mungkin harta abadi yang sejati. Mungkin gelombang keberuntungan akhirnya berbalik. Mungkin gilirannya untuk merasakan kekayaan dan kekuasaan. Mungkin dia tidak perlu lagi berlarian seperti tikus,
dan mungkin dia bisa kembali ke kejayaannya lebih awal dari yang diantisipasi. Mengenai apakah bocah lelaki yang mengenakan jubah emas itu adalah murid dari suatu kekuatan abadi, lelaki tua di atas awan gelap itu tidak peduli tentang ini. Dia telah menyinggung gunung kedamaian dan ketenangan, jadi apa salahnya menyinggung satu kekuatan lagi? Saat lautan awan gelap turun semakin rendah, hampir semua penduduk di benteng elang terbang mulai merasa pusing dan bingung. Beberapa orang tua, bayi, dan wanita yang tubuhnya lemah dan energi yangnya tidak cukup kuat juga mulai muntah di rumah mereka. Suara tangisan yang tak henti-hentinya bergema di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil dan melalui gedung-gedung tinggi dan halaman rendah. Banyak pemuda yang berlatih bela diri menatap dengan linglung ke arah lautan awan hitam pekat yang menerpa mereka, merasa seolah-olah mereka akan hancur berkeping-keping. Beberapa pemuda dengan tekad yang lemah sudah tidak memiliki perlawanan apapun, dengan tubuh mereka gemetar ketakutan saat mereka menyerah pada pikiran untuk melawan. Masa depan bela diri mereka akan hancur bahkan jika mereka berhasil selamat dari malapetaka hari ini. Mengikuti jejak keributan seperti gempa bumi, beberapa orang juga memperhatikan cahaya keemasan yang spektakuler bersinar melalui debu dan abu yang berterbangan ke arah tempat latihan bela diri. Satu demi satu, semburan aura tinju itu dipenuhi dengan kekuatan saat mereka menjadi semakin besar dan kuat, tumbuh dari lingkar lengan ke lebar mangkuk dan kemudian ke lebar sumur. Aura tinju terus tumbuh dalam ukuran, tampaknya tak terhentikan saat mereka membubung ke langit. Seolah-olah seseorang melepaskan rentetan serangan tanpa henti di lautan awan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir, orang ini hanya berani menyerang awan gelap karena basis kultivasi seni bela dirinya yang tinggi. Di tempat latihan seni bela diri, Chen Ping'an tidak berdiri diam saat dia melayangkan pukulan ke langit. Sebaliknya, dia akan dengan cepat mengubah posisinya setelah melayangkan setiap pukulan, melakukan meditasi berjalan 6 langkah dari Mountain Shaking Guide dan menyalurkan ki-nya sesuai dengan teknik 18 penghentian. Hanya setelah melakukan ini dia akan melayangkan pukulan lain menggunakan posisi tinju dari teknik penguapan hujan dan niat tinju dari teknik tabuhan dewa. Setelah melayangkan 10 pukulan, kekuatan tinjunya sudah jauh lebih besar daripada kekuatan hentakannya. Aura tinju anak muda itu melesat ke langit, membawa serta deru angin dan gemuruh guntur. Di dekat tempat latihan seni bela diri, ubin keramik di atap rumah-rumah mulai meledak hebat lapis demi lapis. Dengan Chen Ping'an sebagai pusat gempa, dinding halaman dan rumah-rumah di sekitarnya juga mulai retak dengan cara yang kacau. Lempengan batu biru di tempat latihan bela diri juga mengalami kerusakan yang sangat parah, dengan 10 lubang dengan kedalaman yang berbeda-beda kini menghiasi permukaannya. Meskipun 9 pukulan pertama masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, semuanya hanya melesat menembus awan gelap dan tidak ada yang lain. Namun, pukulan ke-10 langsung melesat ke arah tikar jerami merah tempat lelaki tua bertopi tinggi itu duduk bersila. Meskipun lelaki tua itu sudah merasa sedikit khawatir, menandai anak muda itu sebagai seseorang yang pasti harus dibunuhnya dan terlebih lagi seseorang yang harus dibunuhnya terlebih dahulu, dia masih relatif tidak terpengaruh oleh pukulan ke-10 Chen Ping'an yang kuat. Sebaliknya, dia merasa sedikit kompetitif. Pria tua itu terkekeh dingin sebelum mengulurkan tangan dan memanggil bola besar cahaya hijau tua yang tiba-tiba melepaskan pancarannya. Dia kemudian membalikan telapak tangannya dan menekan ke bawah, menghalangi jalur aura tinju yang merobek awan gelap. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan tikar jerami lelaki tua itu bergoyang sedikit saat lautan awan gelap di bawahnya bergetar hebat. Aura tinju dari tempat latihan bela diri dan cahaya hijau yang menyilaukan di sekitar telapak tangan lelaki tua itu meledak bersama, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aura tinju yang hancur menghilang ke lautan awan di dekatnya, menyebabkan serpihan emas merembes ke awan hitam pekat yang awalnya seperti tinta dan memancarkan aura kematian. Terdengar suara berderak terbakar saat serpihan emas menyerang awan gelap. Lelaki tua itu menggoyangkan pergelangan tangannya dan melihat melalui lubang menganga yang telah terkoyak melalui awan gelap oleh sinar aura tinju yang bersinar itu. Ia mengintip ke bawah ke tempat latihan bela diri yang hanya berjarak 90 meter, dan berkata dengan senyum mengancam, "Sungguh mengesankan. Dengan usiamu yang masih muda, kau dapat dianggap sebagai Grandmaster bela diri dari suatu wilayah di dunia kultivasi di luar pegunungan. Namun, kau tidak mau menikmati hidupmu di dunia kultivasi, dan kau bersikeras berdiri di sini dan menentangku? Sungguh naif dan kurang ajar?" Saat ia berbicara, lelaki tua itu mengangkat tangan dan menyatukan 2 jari, mendekatkannya ke topi tingginya yang dihiasi dengan penampakan asli 5 gunung. Dengan sapuan lembut, ia mengambil maksud sebenarnya dari beberapa gunung timur dari masa lalu kuno dan mengirimkannya meluncur turun melalui lubang di awan. Yang pertama dari 5 gunung yang meninggalkan topi tingginya adalah gunung mini seukuran ibu jari. Namun, gunung itu telah tumbuh menjadi ukuran yang tidak lebih kecil dari tikar jerami lelaki tua itu ketika mencapai kakinya. Setelah meluncur melalui lubang di awan, ia telah menjadi sebesar meja.
Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan suara yang sangat gembira, "Aku telah bertahan dan menyembunyikan diriku seperti kura-kura selama bertahun-tahun, tetapi surga pada akhirnya tidak mengkhianati mereka yang berjuang melalui kesulitan. Akhirnya giliranku untuk menikmati keberuntungan. Jika aku menghancurkan esensi darah dan dagingmu dan memberikannya kepada bayi hantu itu, sangat mungkin bahwa ia akan melesat ke tingkat pengamatan laut saat ia terlepas dari hati wanita itu." Berdiri di tempat latihan bela diri, Chen Ping'an sama sekali tidak takut saat ia melihat gunung yang jatuh dari langit. Ketika tinggal di kediaman leluhur klan matahari di kota naga tua, kekuatan naga banjir emas yang menukik ke arahnya dari awan tidak lebih lemah dari ini. Namun, bukankah ia mengayunkan tinjunya ke arah mereka semua? Auranya tumbuh ke tingkat yang perkasa dan agung. Niat tinjunya kuat dan meluap, dan dia sangat yakin bahwa tinjunya dapat menghancurkan semua teknik. Jubah emas Chen Ping'an yang berkilau berkibar di udara, membuat anak laki-laki muda dari Gang Fas Tanah Liat itu tampak seperti seorang abadi dari pegunungan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pukulan ke-11 Chen Ping'an sangat cepat. Kekuatan sesungguhnya dari teknik pukul dewa adalah kenyataan bahwa teknik ini dapat ditumpuk bersama selama fisik dan jiwa seseorang cukup kuat untuk menahan rasa sakit yang menyiksa yang disebabkan oleh ki yang mengalir deras di dalam tubuh seseorang. Jika seseorang berhasil melancarkan pukulan demi pukulan, maka orang tersebut benar-benar dapat mengguncang gunung dan memusnahkan kota. Ini bukan berlebihan. Pukulan Chen Ping'an menyebabkan gunung seukuran rumah itu mundur sekitar belasan meter ke udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Ping'an segera menghentakkan kakinya lagi dan melancarkan pukulan lagi. Ekspresi pada lelaki tua yang mengenakan topi tinggi itu menjadi sedikit serius, dan dia tidak lagi fokus untuk mencoba mempermainkan anak muda itu lagi. Sebaliknya, dia diam-diam melafalkan mantra sambil menyatukan dua jari, membuat 4 gerakan menyapu berturut-turut di dekat topinya yang dihiasi dengan penampakan asli 5 gunung. Meskipun hal ini akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritualnya dan menyebabkan topi tingginya kehilangan kekuatannya untuk sementara, lelaki tua itu bertekad untuk mengerahkan segenap tenaga dan membunuh bocah muda yang menyebalkan ini dalam satu pukulan. Sebagai seorang kultivator keliling tanpa pendukung yang kuat dan tidak memiliki kebiasaan mencari bantuan dari orang lain, topi tinggi ini adalah satu-satunya harta abadi milik lelaki tua itu. Ia memperolehnya dari alam rahasia, dan tiba-tiba ia menyerang untuk membunuh rekannya saat membagi rampasan untuk menjamin harta abadi ini menjadi miliknya. Ia telah membunuh teman baiknya yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Sebelum meninggal, teman baiknya telah memohon padanya untuk menjaga keturunannya dan menjamin bahwa mereka menikmati 100 tahun kejayaan dan kekayaan fana. Lelaki tua itu mengangguk dan setuju, namun ia segera menggunakan beberapa teknik untuk secara diam-diam dan sepenuhnya melenyapkan klan yang beranggotakan sekitar 100 orang itu. Bahkan ketika lelaki tua itu dikejar sejauh 5.000 km oleh kultivator muda tingkat inti emas dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, topi 5 gunung miliknya yang sangat berharga masih tetap utuh dan hanya mengalami sedikit kerusakan. Selain itu, topi itu telah kembali ke kondisi puncaknya setelah diperbaiki selama 100 tahun. Namun, sungguh disayangkan bahwa lelaki tua itu masih tidak dapat menemukan asal-muasal dari penampakan sebenarnya dari 5 gunung yang tergambar di topinya bahkan setelah meneliti banyak buku dan catatan. Karena itu, lelaki tua itu hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan harta abadi itu. Ini sungguh sangat disayangkan. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memburu siapa ketika ia bertemu dengan bajingan muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan saat itu. 2 gunung saling bertumpuk dan runtuh secepat kilat. Pukulan cepat ke-13 Chen Ping'an hanya berhasil mendorong gunung timur, gunung di bawah, sekitar 3 meter ke udara. Gunung berikutnya runtuh dengan cepat. Apakah beban gunung itu menguntungkan, atau teknik tinju anak muda itu akan terbukti lebih tak terkalahkan? Topi 5 gunung milik lelaki tua itu sudah kehilangan kilaunya, tidak lagi bergema dengan gemerisik pohon pinus dan suara burung bangau. Ki dan darah Chen Ping'an bergolak, dan dia belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, dia tidak ingin terjebak oleh 3 gunung yang runtuh. Lagi pula, siapa yang tahu teknik rahasia apalagi yang dimiliki lelaki tua itu? Memanfaatkan kesempatan ketika teknik tabuh dewa bisa berhenti tetapi tidak terputus, Chen Ping'an bersiap untuk mundur dari tempat latihan bela diri dan memilih lokasi baru untuk pertarungan mereka. Dia kemudian tergesa-gesa melontarkan pukulan ke-14. Chen Ping'an telah menyiapkan jimat gerakan inci, namun ia terkejut saat mengetahui bahwa berdiri di bawah bayang-bayang pegunungan sama halnya dengan berdiri di tanah Lhutai yang disebut-sebut tanpa dao, tanah yang membatasi teknik abadi semua orang luar. Jimat gerakan inci miliknya telah sangat membantunya dalam banyak pertempuran sebelumnya, namun secara mengejutkan jimat tersebut tetap tidak responsif saat ini. Karena tidak punya pilihan lain, Chen Ping'an hanya bisa memanggil jimat pertama dan ke-15 dari labu pemelihara pedangnya dan menyuruh mereka melesat ke lautan awan gelap. Sementara itu, Chen Ping'an terpaksa melancarkan pukulan ke-14-nya, menyebabkan gunung yang jatuh sedikit goyah. Ia kemudian menyerbu ke depan,
berusaha meninggalkan bayang-bayang pegunungan. Lelaki tua yang mengenakan topi tinggi itu tertawa terbahak-bahak dan berseru, mencoba melarikan diri. Ia menekan ke bawah dengan telapak tangannya, menyebabkan gunung keempat runtuh. Sekarang ada 4 gunung yang ditumpuk bersama dan bergemuruh keras saat mereka runtuh ke arah Chen Ping'an. Terlebih lagi, tempat latihan bela diri yang sekarang telah menjadi kaki gunung sedang ditekan oleh energi spiritual yang tak terbatas, menyebabkan gerakan Chen Ping'an menjadi melambat. Gunung-gunung akhirnya mampu menekan anak muda yang mengenakan jubah emas dan melepaskan teknik tinju yang sangat kuat. Pria tua yang mengenakan topi tinggi itu sedikit tercengang setelah berhasil, dan dia berkata, sejak kapan seniman bela diri murni mampu memanggil pedang terbang yang terikat juga? Air yang mengalir seringkali ada bersama dengan gunung-gunung tinggi. Setelah mendeteksi keberadaan 2 pedang terbang yang menembus udara, pria tua itu mencabut 2 sungai dari topi 5 gunungnya. Yang satu keruh dan kuning, sementara yang satu lagi hijau dan bening. Setelah terwujud, kedua sungai itu tampak ramping seperti pinggang wanita. Kedua sungai itu mengalir di sekitar tikar jerami merah milik pria tua itu, menghalangi serangan cepat dan ganas dari 2 pedang terbang itu berulang kali. Air memercik ke sekeliling, menyebabkan kedua sungai itu terus menyusut ukurannya. Namun, pria tua yang mengenakan topi tinggi itu masih lebih fokus pada tempat latihan bela diri. Saat ini, lautan awan gelap hanya berjarak 60 meter dari tanah. Alas jerami merah milik lelaki tua itu hampir menyentuh puncak gunung keempat, dan ini menyebabkan penglihatannya terhalang sebagian. Lelaki tua yang mengenakan topi tinggi itu mengulurkan jarinya dan mengetuk dahinya, sambil mengucapkan kata, "Buka," tanpa suara di saat yang sama. Matanya langsung menjadi gelap gulita. Seperti awan dan kabut malam yang menghilang, penampakan bulan yang terang benderang kemudian muncul di matanya, memungkinkan langit dan bumi menjadi jernih kembali. Penglihatan lelaki tua itu berhasil menembus ke-4 gunung yang bertumpuk, memungkinkannya untuk melihat sosok anak laki-laki muda yang mengenakan jubah emas. "Dasar bocah nakal! Kau seperti ikan loah yang licin. Kau masih mencoba menyelinap pergi." Chen Ping'an pertama-tama menundukkan kepalanya dan sedikit membungkukkan punggungnya, memikul gunung-gunung di pundaknya saat ia menyerbu ke depan. Saat gunung-gunung terus menurun, Chen Ping'an akhirnya membungkuk lebih jauh saat ia berlari cepat ke depan. Sementara itu, kekuatan jubah emasnya membuat lelaki tua itu tercengang, dengan paksa memenangkan waktu yang berharga baginya pada saat kritis ini. Hal itu memungkinkan Chen Ping'an untuk berguling ke depan dan menghindari nasib tertimpa 4 gunung yang bertumpuk ketika gunung-gunung itu hanya berjarak 4 kaki dari permukaan tempat latihan bela diri. Orang tua bertopi tinggi itu terkekeh dingin dalam benaknya. Kekuatan iblis akan selalu selangkah lebih maju. Dia telah menunggu saat ini ketika anak muda itu secara keliru akan percaya bahwa dia telah berhasil melarikan diri. Gunung kelima belum runtuh, dan ini tidak lain adalah gunung tengah yang paling dihormati. Orang bisa samar-samar melihat kecuraman gunung ini ketika seseorang menatap proyeksi penampakan aslinya. Bahwa anak muda itu mampu menahan kekuatan penghancur dari 4 gunung besar sudah jauh melampaui harapan orang tua itu. Awalnya dia mengira bahwa 3 gunung yang ditumpuk akan cukup untuk menghancurkan anak muda itu sampai mati. Memang, teknik tinju anak muda itu yang tampaknya dapat menumpuk kekuatannya tanpa batas benar-benar sangat aneh. Jika dia bisa mendapatkan kitab suci rahasia yang merinci teknik tinju ini setelah dia membunuh anak muda itu, sangat mungkin bahwa itu tidak akan kalah dengan jubah emas. "Maju!" orang tua itu meraung. Gunung tengah runtuh ke arah Chen Ping'an yang berguling. Pada saat yang sama, ke-4 gunung lainnya mulai terpisah, menjaga gunung tengah sebagai titik tengah saat mereka mendarat di sekitarnya dan berakar. Beberapa menghancurkan bangunan di tempat latihan bela diri, beberapa merobohkan tembok tinggi, beberapa mendarat di jalan-jalan di luar tempat latihan bela diri, dan beberapa menghancurkan halaman pribadi yang berdekatan dengan tempat latihan bela diri. 5 gunung akan membentuk formasi besar dan alami begitu ke-4 gunung berakar dan gunung tengah memantapkan posisinya. Seolah-olah terhubung dengan pikiran anak muda yang menghadapi kematian yang akan segera terjadi, 2 pedang terbang di atas lautan awan gelap menjadi semakin ganas saat mereka menyerang tujuan sebenarnya dari kedua sungai. Orang tua yang mengenakan topi tinggi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ya ampun, aku benar-benar takut pada kalian berdua. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain petak umpet dengan kalian. Mari kita lihat bagaimana reaksi kalian berdua begitu gurumu meninggal." Orang tua itu mengulurkan kedua tangannya dan meraih 2 lembar awan gelap dan kabut. Dia lalu menepukkan kedua tangannya, menghilang di tengah hamparan awan dan kabut yang mengepul. Terjebak oleh 5 gunung, Chen Ping'an sudah berjalan di atas tali yang tegang antara hidup dan mati. Meskipun pertama dan ke-15 dipenuhi dengan ki pedang yang agung, mereka masih tidak berdaya melawan lelaki tua yang telah memutuskan untuk bersembunyi. Mereka hanya bisa menyerang dan mengurangi volume awan hitam pekat. Sementara itu, Chen Ping'an telah melepaskan rantai pengikat iblis yang ditempa dari 2 kumis naga banjir emas tua. Rantai pengikat iblis itu berwarna emas yang menyilaukan,
dan segera membesar hingga tampak seperti naga banjir emas yang melingkar di gunung tengah. Rantai itu dengan kuat menyeret gunung itu sekitar selusin meter ke udara, mencegahnya jatuh dan menyentuh tanah. Hal ini untuk sementara mencegah 5 gunung menyelesaikan formasi mereka juga. Namun, meskipun rantai pengikat iblis terus menyusut, menyebabkan batu-batu yang pecah terus-menerus terbang dari gunung tengah masih mempertahankan momentumnya dan perlahan turun ke tanah. Pada saat ini, lautan awan gelap hanya 30 meter di atas tanah benteng elang terbang. Jika seseorang berdiri di dek observasi gedung utama dan memandang ke kejauhan, akan tampak seolah-olah mereka berdiri di puncak gunung besar yang menjulang ribuan meter di atas tanah. Ini adalah pemandangan yang luar biasa dengan angin menderu dan awan yang bergulung-gulung. Di dalam bangunan utama benteng elang terbang, pria yang memegang kemoceng dan dilarang menggunakan teknik abadi apapun kelelahan tetapi masih terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat ia dikejar oleh pedang terbang besar dan kecil milik Lehutai. Anggota klan Huan dari benteng elang terbang dapat menyaksikan teknik yang benar-benar spektakuler dari seorang abadi dari pegunungan. Sambil bersukacita atas keberuntungan mereka karena diselamatkan oleh pemuda tampan itu, anggota klan Huan tidak dapat menahan perasaan sedikit putus asa juga. Seniman bela diri dari dunia kultivasi benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan para abadi yang sangat kuat dari pegunungan. Lehutai tidak tinggal diam dan membiarkan 2 pedang terbangnya yang sangat bermutu tinggi, Needle Tip dan Wyatt Aun, perlahan-lahan menguras habis tenaga kultivator tingkat pengamatan laut itu hingga mati. Sebaliknya, ia mengambil banyak harta dan peralatan abadi dari pita warna-warninya, yang banyak diantaranya diperolehnya selama perjalanannya. Ketika pedang terbangnya yang terikat itu menebas celah di dalam sangkar yang menjebak pria dengan pengusir lalat, Lehutai akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ganas ke lawannya. Ini tentu saja merupakan situasi yang menyakitkan dan berbahaya bagi kultivator tingkat pengamatan laut itu. Orang abadi tinggi berpakaian putih itu mencoba untuk membela diri terlebih dahulu, berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Lehutai agar berhenti sehingga mereka dapat duduk dan mendiskusikan berbagai hal dengan cara yang bersahabat. Jika Lehutai bersedia untuk berhenti, maka ia bersedia menyerahkan semua kekayaannya dan bahkan membiarkan Lehutai membatasi jiwanya. Namun, setelah menyadari bahwa Lehutai tidak akan menyerah, orang tinggi abadi berpakaian putih yang hanya memiliki gagang penghapus lalatnya mulai mengancam Lehutai dengan cara yang mengancam, mengklaim bahwa ia akan menghancurkan 2 pedang terbang Lehutai saat ia meninggal. Ia juga berjanji untuk melukai jiwa Lehutai, sehingga pemuda tampan itu akan merasa sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya di masa depan. Sambil bersandar di kursi istri penguasa benteng, Lehutai mengayunkan kipas lipat bambunya dan tidak menghiraukan ancaman dari kultivator tingkat pengamatan laut yang acak-acakan itu. Dia telah memaksa membuka pintu aula besar itu, sehingga pemandangan yang mengancam di benteng elang terbang terlihat jelas bagi semua orang. Lautan kegelapan yang keruh menutupi langit dan bumi. Sangat mungkin bahwa ratusan penduduk di benteng elang terbang tidak akan pernah melupakan pemandangan ini selama sisa hidup mereka. Rasa takut dan ketidakberdayaan ini akan tertanam dalam pikiran mereka. Selain itu, pengaruh dari peristiwa hari ini pasti akan sangat dalam dan bertahan lama. Jika orang-orang ini selamat, sudah ditakdirkan bahwa kisah-kisah tentang bencana ini akan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika para dewa dari pegunungan bertempur, manusia dari luar pegununganlah yang akan menderita. Jika ke-9 benua di Majestic World tidak memiliki hukum dan tidak dibatasi seperti wilayah ini, maka kekacauan dan bencana besar pasti sudah melanda dunia sejak lama. Untuk mencegah hal ini, didirikanlah 3 sekolah dan 72 akademi Konfusianisme. Tujuan dari sekolah dan akademi Konfusianisme ini adalah untuk mencegah para dewa dari pegunungan melampiaskan amarah mereka dan menghancurkan gunung serta sungai sesuka hati mereka, atau bahkan menghancurkan kota-kota manusia dengan seenaknya. Bagaimanapun, para dewa dari pegunungan juga berasal dari dunia manusia di luar pegunungan. Jika dunia manusia hancur, bagaimana mungkin gunung masih ada? Dengan ini sebagai garis bawah, terbentuklah pemisahan antara kebajikan dan dosa, baik dan jahat. Beberapa pemurni Qi mengejar umur panjang dan kebebasan Dao besar. Karena mereka sudah berdiri di atas gunung, apa pentingnya apakah dunia makmur atau hancur? Namun, ada juga beberapa kultivator yang murni dan bebas dari keinginan, tidak tertarik pada hal-hal duniawi, atau benar-benar mematuhi aturan. Beberapa kultivator bersedia membatasi kebebasan mereka sendiri demi membawa perdamaian ke dunia fana. Para kultivator ini tidak mengejar kebebasan absolut. Semua jenis orang ada di dunia, masing-masing dengan aspirasi dan kebutuhan mereka sendiri. Gagasan tentang benar dan salah juga seperti jaring yang kusut. Ini karena terlalu banyak orang hanya berbicara dengan akal sehat dan prinsip untuk membatasi orang lain. Mereka tidak menggunakan akal sehat dan prinsip yang sama untuk membatasi diri mereka sendiri. Ini sama di pegunungan dan di luar pegunungan. Sebagai keturunan klan Lehu dan sebagai murid sekolah naturalis, Lehutai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat manusia.
Selain itu, status pribadinya dan statusnya di klannya sangat aneh. Ini bukan hanya karena dia bisa dengan santai memelihara dan menggunakan 2 pedang terbang yang terikat meskipun dia bukan seorang kultivator pedang. Faktanya, ini bukan karena dia entah bagaimana mendapatkan pita misterius dan berwarna-warni saat bermain di aula leluhur klannya selama masa kecilnya. Sebaliknya, keberadaan Lehu Tai agak tabu di klan Lehu benua ilahi bumi tengah. Bagi para tetua yang pendiam dan tua di klan Lehu, keberadaan junior ini terlalu canggung. Namun, pada saat yang sama, Lehu Tai juga sangat luar biasa dan menarik perhatian. Seolah-olah dia dilahirkan dalam harmoni dengan Dao. Hampir tidak ada preseden dalam sejarah, jadi sikap klan Lehu terhadap Lehu Tai selalu sangat samar dan ambigu. Orang bijak punya pepatah, penguasa berubah bagai harimau, rakyat jelata mengikuti arus, dan orang-orang bangsawan berubah bagai macan tutul. Tubuh fisik Lehu Tai seperti harta abadi. Bahkan, lebih mistis daripada tubuh abadi yang dicuri oleh murid Chen Ping'an, Cui Chen muda, di masa lalu. Lehu Tai mengamati lautan awan gelap di langit dan mencari saat terbaik untuk menyerang. Namun, dia sudah menyembunyikan kejadian di dalam aula gedung utama dari dunia luar, jadi akan sangat sulit bagi pria dengan pengusir lalat untuk mengirim pesan kepada tuannya. Aku sudah memutuskan, Dewa Abadi yang terhormat, kata istri penguasa benteng dengan suara lembut. Apa keputusanmu? Lehu Tai menunduk dan bertanya dengan sedikit bingung. Ada pandangan tragis namun penuh tekad di mata wanita itu saat dia meletakkan tangannya di dadanya dan bertanya, bisakah dia hidup? Wanita itu bukan seorang kultivator, namun kelainan di hatinya sudah ada selama beberapa tahun. Dia juga bukan orang bodoh, jadi malapetaka yang tiba-tiba menimpa benteng elang terbang dan percakapan antara Lehu Tai dan orang abadi tinggi berpakaian putih telah memungkinkannya untuk menghubungkan titik-titik itu. Dia sudah menebak kebenarannya secara kasar. Lehu Tai menggelengkan kepalanya dan menjawab, bayi itu secara alamiah menentang Dao Agung, dengan sifatnya yang keras dan haus darah. Bahkan jika kau mengorbankan dirimu untuk menjaga bayi itu tetap hidup, ia akan tetap tumbuh sebagai ancaman yang mematikan di masa depan. Pada saat itu, benteng elang terbang yang menyedihkan itu bahkan tidak akan memiliki hak untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan bayi itu. Sebaliknya, sangat mungkin seluruh negara Gaharu harus dikorbankan. Wanita itu terisak-isak dalam kesedihan dan memohon, tetapi aku ingin bayiku hidup. Aku dapat merasakan keberadaannya, dan ia seperti putra atau putriku sendiri. Lehu Tai tidak tergerak oleh kasih sayang keibuan wanita itu, dia juga tidak memandang rendah permintaan wanita itu. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang dan mengungkapkan kebenaran kepada wanita yang menyedihkan itu, sambil menjelaskan, lalu, apakah kamu sadar bahwa bayi itu telah memperoleh kesadaran dan kecerdasan? Dan karena itulah dia sengaja menyampaikan emosi palsu kepadamu? Bahkan, dia akan mengandalkan nalurinya untuk secara halus memengaruhi emosimu, tuan rumahnya. Kalau tidak, mengapa kamu tidak pernah menjelaskan masalah ini kepada suamimu meskipun kamu jelas-jelas menyadari perubahan abnormal yang terjadi di tubuhmu? Wanita itu dengan kuat mencengkeram jantungnya dengan satu tangan dan buru-buru menutup mulutnya dengan tangan lainnya. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya, dan dia tampak benar-benar bingung saat dia menggelengkan kepalanya ke arah Lehu Tai. Wanita itu diam-diam menahan rasa sakit yang menyayat hati saat dia menatap Lehu Tai dengan ekspresi memohon di matanya. Lehu Tai menghela napas dan bertanya, mengapa kau bersusah payah seperti itu? Apakah kau benar-benar rela meninggalkan dan mengorbankan ratusan nyawa di benteng elang terbang? Coba pikirkan, ada suamimu Huan Yang, anak-anakmu Huan Chang dan Huan Shu, dan juga benteng yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu. Apakah kau akan meninggalkan mereka semua? Meninggalkan mereka hanya demi bayi yang belum lahir ini, yang kotor dan jahat bahkan sebelum ia lahir? Wanita itu hanya terisak dan menggelengkan kepalanya. Dia menurunkan tangannya, dan darah segera mulai mengalir dari mulutnya, hitam pekat seperti tinta. Ini sangat aneh dan mengerikan. Namun, wanita itu tidak lagi peduli dengan sikapnya yang bermartabat sebagai istri penguasa benteng, dengan pikirannya yang tidak jernih dan pandangannya yang tidak fokus saat dia memohon kepada Lehu Tai, berkata, tolong biarkan bayiku hidup, Dewa Abadi yang terhormat, aku mohon padamu. Apa kesalahan bayiku? Saat ini, bayiku hanya menyakiti satu orang, aku, ibunya. Namun, aku tidak menyalahkan bayiku, aku tidak menyalahkannya sama sekali. Dewa Abadi yang terhormat, Anda dapat mendidik bayiku di masa depan dan mengajarinya untuk berbuat baik. Anda dapat membimbingnya ke arah yang benar dan mencegahnya berjalan di jalan yang jahat. Dewa Abadi yang terhormat, kekuatan Dao Anda sangat dalam dan kemampuan Anda maha kuasa, jadi Anda pasti dapat berhasil dalam mengajar bayiku. Bayiku pasti akan menjadi orang baik. Wanita itu bagaikan vas porselen retak yang hampir runtuh. Saat hatinya terus bergetar hebat, dia akhirnya hancur untuk selamanya, tidak mampu menahan hukuman lebih lama lagi. Namun, matanya tetap menatap wajah Lehu Tai. Lehu Tai tersenyum tipis dan mengangguk, menjawab, baiklah, bayimu bisa hidup.
Baru setelah mendengar ini mulut wanita itu berkedut, dengan matanya juga tertutup perlahan. Namun, darah hitam terus menetes dan berdeguk dari matanya dengan cara yang mengerikan. Ternyata, tepi matanya juga pecah, menyebabkan bola matanya jatuh ke gaunnya dan akhirnya berguling ke tanah, akhirnya berhenti di belakang kursinya. Aula besar itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan hanya penguasa benteng Huanyang, yang terikat di kursinya dengan kelima inderanya disegel, merasakan kemarahan yang tak terkendali terhadap istrinya, keluarga terdekatnya, dan sahabatnya. Tepi matanya merah padam. Bagaimana dia bisa begitu egois? Dia pasti dirasuki oleh hantu. Dia pasti jatuh ke jalan setan. Kematiannya benar-benar pantas. Dia pantas mati dengan bajingan kecil itu, orang aneh itu di dalam hatinya. Lu Tai menghampiri wanita yang sudah meninggal itu, membungkuk dan menatap jantungnya yang berlumuran darah, bergumam, ibumu telah berkorban begitu banyak untukmu, dan dia memberikan segalanya untukmu, bahkan mengabaikan hati nuraninya sebagai manusia. Namun, bagaimana denganmu? Mengapa kamu masih saja bernafsu memakan energi spiritual dan jiwa mayatnya? Kamu sudah menyiksanya begitu banyak saat dia masih hidup, tetapi kamu masih tidak mau memberinya kedamaian bahkan setelah dia meninggal sekarang. Dada wanita yang bergelombang tak beraturan itu tiba-tiba menjadi sunyi pada saat ini. Seolah-olah orang bisa mendengar tangisan lembut bayi yang lahir ke dunia, seperti bayi biasa lainnya. Suara tangisan telah tiba. Sudah terlambat. Lu Tai tiba-tiba mendorong kipas bambunya ke depan, menusuk jantung wanita itu dan menjepitnya ke kursi. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berkata, dunia ini sangat tidak menarik, kamu seharusnya tidak datang. Teriakan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di aula besar, memadamkan lilin dan menyebabkan tiang-tiang besar berderak serempak. Semua orang dipenuhi dengan amarah dan kesedihan yang luar biasa. Hanya Huanyang yang merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, perasaan leganya dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Matanya kosong saat dia menatap kursi di sampingnya dengan linglung. Istrinya, kekasih masa kecilnya, wanita yang hangat dan lembut itu, telah meninggal dengan kematian yang sangat buruk. Akan tetapi, lelaki yang marah itu tidak tahu bahwa air mata sudah membasahi wajahnya. Di luar aula leluhur klan Huan, semua orang akhirnya berjuang keluar setelah perjuangan yang sangat berat, dan lelaki tua yang acak-acakan itu menggunakan teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh Master Benteng Huan, meletakkan mangkuk yang berisi darah keturunan klan Huan ke tanah. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ini terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Saudara-saudara Huan berlumuran darah, dan wajah mereka pucat pasi, sementara pendeta Tao muda itu berkata dengan suara gemetar, iblis-iblis itu entah bagaimana telah menghabiskan semua energi spiritual di dua singa batu. Tao Xie yang duduk dengan berat di tanah, sementara pendeta Tao tua itu mengalihkan pandangannya ke lautan awan di tempat latihan, di mana garis-garis cahaya pedang menyala tanpa henti. Secercah harapan muncul di hatinya saat ia berjuang untuk berdiri, lalu berkata kepada keempat pemuda yang bersamanya, tinggalkan benteng elang terbang sekarang juga. Kalian adalah orang-orang yang melindungiku dalam perjalanan ke sini, dan sekarang, saatnya bagiku untuk membalas budi. Kalian harus bertahan hidup untuk melanjutkan garis keturunan klan Huan. Jangan ragu. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, pergilah sejauh mungkin, dan jangan berpikir untuk membalas dendam. Tao Xiang tidak menunjukkan niat untuk berdiri, dan dia menoleh ke wanita dari klan Huan sambil berkata dengan suara serak, Huan Shu, tinggalkan tempat ini bersama Huan Chang. Aku akan tinggal di sini. Aku telah bepergian jauh selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar mulai merasa sedikit lelah, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Pendeta Tao muda itu baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Tao Xiang menggelengkan kepalanya untuk memotongnya. Jangan mencoba menghalangiku, Huang Xiang. Aku sudah memutuskan. Pendeta Tao tua itu menghela napas sedih, lalu bergegas pergi menuju gerbang utara benteng elang terbang bersama muridnya dan saudara-saudara Huan. Tao Xiang duduk di tanah dengan kaki disilangkan, menghadap pintu masuk aula leluhur sambil mulai menyeka bilah pedangnya dengan lengan bajunya. Air mata mengalir di mata Huang Xiang saat ia berlari di belakang tuannya, dan ia tidak berani berbalik untuk melihat Tao Xiang. Tiba-tiba, Huan Shu berbalik untuk melihat Tao Xiang, dan ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan kepadanya, tetapi ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Emosi paling tulus seseorang seringkali terungkap selama krisis hidup dan mati. Pada akhirnya, dia diseret oleh kakaknya, sementara senyum masam muncul di wajah Tao Xiang saat dia melihat ke bawah kepantulan wajah Huan Shu di permukaan cermin dari pedang kesayangannya. Pada saat kipas bambu Lu Tai menembus jantung bayi hantu itu, lolongan kesakitan langsung terdengar dari aula gedung utama. Orang tua bertopi tinggi itu muncul sekali lagi di lautan awan hitam di luar gedung, bahkan saat kedua pedang terbang itu terus mendatangkan malapetaka, dan dia sangat marah. Dia begitu marah sehingga bahkan topi 5 gunung di kepalanya bergetar, sementara lautan awan di sekitarnya juga bergejolak hebat. Sampah tak berguna.
Aku seharusnya tidak pernah mengandalkanmu, dia meraung ke arah gedung utama. Orang tua itu kemudian mengulurkan satu tangan sebelum mengepalkannya erat-erat. Di dalam aula, lelaki yang sedang bertarung dengan sepasang pedang terbang dengan sapu ekor kudanya telah jatuh di bawah kendali lelaki tua itu sebagai hasil dari teknik rahasia, dan jantungnya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun, yang kemudian menyebabkan jiwa dan tubuhnya terpisah, sementara semua darah juga langsung terkuras dari tubuhnya sebelum membentuk bola darah besar yang mulai keluar dari ruangan dengan cepat. Ledakan lautan Ki seorang kultivator tingkat pengamatan laut melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan formasi yang telah diambil alih oleh Lehu Tai sepenuhnya, dan semua darah mulai menyembur keluar, mencoba mengalir ke arah lelaki tua itu di lautan awan seperti burung yang kembali ke sarangnya. Alis Lehu Tai sedikit berkerut saat dia menarik Needle Tip dan Wyatt Aun agar tidak ternoda oleh darah yang terkontaminasi ini, dan pada saat yang sama, dia menghentikan suntikan energi spiritualnya ke dalam formasi. Oleh karena itu, darah itu dapat mengalir keluar dari aula sebelum naik ke lelaki tua itu di lautan awan, di mana darah itu mengalir deras ke telapak tangan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu langsung mulai bersinar dengan cahaya merah tua yang cemerlang, dan dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara untuk melepaskan dua semburan Ki merah terang, mengaduk angin astral yang ganas yang secara paksa membubarkan yang pertama dan ke-15. Ekspresi lelaki tua itu berubah marah saat dia melihat ke bawah ke gunung tengah yang melayang di atas tanah, lalu meraung, "Perjuanganmu benar-benar sia-sia. Aku hanya menghancurkanmu di bawah batu giling gunung untuk mengekstrak esensi darahmu sedikit demi sedikit karena bayi hantu itu baru saja lahir dan tidak memiliki nafsu makan yang dibutuhkan untuk melahapmu seluruhnya, tetapi sekarang setelah kamu benar-benar menggagalkan rencanaku, aku tidak perlu menahan diri lebih lama lagi." Pada titik ini, Lehu Tai telah tiba di deobservasi di bangunan utama benteng elang terbang, dan dia melesat ke arah lelaki tua itu di lautan awan di atas dua pedang terbangnya sambil terkekeh, "Gunung kedamaian dan ketenangan kita telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama." Pria tua itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Bahkan jika aku harus mati di sini, aku akan membawa kalian berdua bersamaku." Dia terus mengayunkan lengan bajunya ke udara tanpa henti saat dia berbicara, menjaga ujung jarum pertama, ke-15, dan Wyatt Aun tertahan, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya yang lain dengan erat sebelum melayangkan pukulan dahsyat ke bawah. Ekspresi Lehu Tai sedikit berubah, dan pita yang cerah dan berwarna-warni tiba-tiba muncul dari panggung matahari terbit, bekerja sama dengan rantai pengikat iblis yang melilit gunung untuk mengangkatnya ke atas. Dia sama sekali tidak mampu membiarkan gunung tengah ini berakar di tanah bersama 4 gunung lainnya. Kalau tidak, jika kelima gunung itu bersatu, Chen Ping'an akan hancur berkeping-keping bahkan jika dia adalah seniman bela diri tingkat 6, apalagi tingkat 4. "Bangun!" Lehu Tai meraung, dan gunung itu terangkat beberapa kaki. Dua orang bisa bermain di permainan itu, lelaki tua itu terkekeh saat dia berdiri, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai seorang kultivator keliling yang kejam dan kejam saat dia menyimpan bantal di bawahnya. Tubuh bagian bawahnya langsung mulai layu sebelum hancur menjadi debu, tetapi dia tidak memedulikannya saat dia terbang ke gunung tengah. Ketika menginjakan kaki di puncak gunung, ia menekan sekuat tenaga, dan berhasil menjatuhkan gunung itu ke tanah meski terkekang oleh sabuk warna-warni dan rantai pengikat iblis emas. Saat gunung di tengah mendarat di tanah, seluruh benteng elang terbang mulai bergetar hebat, dan retakan besar bahkan muncul di atas pegunungan di luar benteng. Rantai pengikat iblis emas meluncur menuruni gunung dengan gaya yang kalah, sementara lelaki tua itu terkekeh kegirangan dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dengan kelima gunung bersatu, formasi itu lengkap. Di panggung matahari terbit, Lehu Tai memuntahkan seteguk darah saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan dia harus berpegangan pada pagar untuk menenangkan diri saat dia memerintahkan dengan suara lemah, "Kembalilah." Sabuk warna-warni di sekitar gunung di tengah telah menjadi sama sekali tanpa kilau, dan mulai kembali ke bentuk aslinya sebelum terbang kembali ke bangunan utama. Mata lelaki tua itu langsung berbinar saat dia mengulurkan tangan untuk meraih sabuk itu juga. Baru saja mendapatkan rantai pengikat iblis, dia sekarang telah memiliki apa yang tidak diragukan lagi merupakan harta abadi lainnya. Meskipun ia telah menderita kerugian yang sangat parah selama pertempuran ini, ia tidak akan pergi tanpa kompensasi apapun. Lelaki tua itu duduk dengan kaki disilangkan sekali lagi, dan bantal itu muncul kembali di bawahnya. Pada titik ini, topi 5 gunung di kepalanya hampir sepenuhnya kehabisan energi spiritual. Di lautan awan, hanya 2 pedang terbang yang diayunkan oleh pendekar pedang di bangunan utama yang masih berjuang melawan ikatannya. Adapun 2 pedang terbang mini dari sebelumnya, lelaki tua itu telah mengamatinya selama ini, dan dia melihat mereka jatuh ke sepasang lorong di kejauhan setelah gunung tengah berhasil menghancurkan bocah berjubah emas itu. Mereka kemungkinan besar hancur, yang cukup disayangkan, tetapi lelaki tua itu masih merasa sangat gembira, meskipun demikian, karena baru saja membalas dendamnya. Dia tidak lagi mampu mendukung formasi wujud sejati 5 gunung,
dan dia harus melepaskan jubah dao emas itu dari bocah itu sebelum meninggalkan benteng elang terbang sesegera mungkin untuk menghindari dicegat oleh para pembudidaya sekte penulisan Planchette atau Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Jika tidak, dia akan dipaksa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya sekali lagi. Bahkan hingga titik ini, belum ada satupun campur tangan dari para patriark Golden Core maupun Nascentier dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, jadi nampaknya kedua kultivator muda itu sudah menggigit lebih dari yang dapat mereka kunyah dan memberinya kesempatan untuk lolos. Setelah mengatakan itu, kedua pemuda ini jelas merupakan murid langsung yang paling luar biasa dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Bahkan, mungkin mereka bahkan merupakan murid yang sangat disayangi oleh guru gunung. Hanya itu yang dapat menjelaskan mengapa mereka memiliki keberanian untuk memamerkan koleksi harta abadi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa ia sudah memiliki dendam yang tidak dapat dibatalkan terhadap Gunung Kedamaian dan Ketenangan, ia kemungkinan besar akan menghindari konflik ini. Tiba-tiba, kelima gunung itu bangkit dari tanah atas perintah lelaki tua itu, lalu menyusut dengan cepat sebelum kembali ke topi lima gunungnya. Pria tua itu terus mengendalikan lautan awan untuk melawan Nedeltip dan Wyatt Aun sambil menurunkan dirinya ke arah tempat latihan di atas bantalnya. Ada bercak emas yang menarik perhatian di tanah, itu menyerupai pakaian emas yang jatuh dari tali jemuran dan tersampir sembarangan di tanah. Tepat saat lelaki tua itu hendak meraih jubah dao, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengangkat telapak tangannya ke udara di depan, melontarkan dirinya dan bantalnya ke udara. Setelah pertempuran melelahkan yang baru saja terjadi, lautan awan hitam telah menyusut hingga kurang dari 1/10 dari ukuran aslinya, dan segera melonjak ke arah lelaki tua itu dengan panik. Jubah dao emas tersampir di atas kawah di tempat latihan yang cukup besar untuk menampung satu orang, dan pemakai jubah itu melompat keluar dari tanah sambil berteriak, "Lu Tai, pinjamkan aku perbendaharaan nasionalmu sebentar." Lu Tai sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan Nedeltip langsung muncul di bawah kaki Chen Ping'an atas perintahnya. Lu Tai telah menyadari bahwa Chen Ping'an tidak mati ketika pertama dan ke-15 jatuh dari langit. Chen Ping'an telah memberitahunya bahwa pedang-pedang itu adalah pedang terbang yang diikat, tetapi pedang-pedang itu bukan miliknya, jadi tidak ada alasan bagi pedang-pedang itu untuk jatuh dari langit hanya karena dia telah meninggal. Oleh karena itu, jelas bahwa dia telah memerintahkan kedua pedang terbang itu untuk berpura-pura, sementara dia juga berpura-pura mati. Setelah itu, rantai pengikat iblis itu juga mulai berpura-pura mati, dan Lu Tai harus menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Setelah menyadari rencana Chen Ping'an, Lu Tai juga ikut bermain, dengan sengaja kehilangan kendali atas sabuk warna-warni itu dan membiarkannya diambil oleh lelaki tua itu. Orang tua itu mundur dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi si pertama dan si ke-15 telah bersembunyi di dekatnya, dan mereka bahkan lebih cepat. Keduanya langsung menembus bantal di bawah orang tua itu, memperlambatnya sedikit dalam prosesnya, dan Wyatt Aun juga muncul di atas untuk mencegatnya. Pada saat yang sama, sabuk warna-warni milik Lu Tai dan rantai pengikat iblis milik Chen Ping'an tiba-tiba hidup kembali, melilit lengan orang tua itu seperti sepasang ular piton yang melilit. Sementara itu, Chen Ping'an naik ke langit di atas Nedeltip untuk mengejar orang tua itu dan lautan awan. Sabuk warna-warni milik Lu Tai telah menghentikan gunung tengah sejenak, sehingga mencegahnya untuk segera jatuh menimpa Chen Ping'an. Memanfaatkan kesempatan singkat itu, Chen Ping'an telah menghancurkan kawah yang cukup besar untuk menampungnya ke tanah dengan tinjunya, sehingga terhindar dari nasib buruk tertimpa gunung. Namun, aura luas dari formasi wujud sejati 5 gunung masih menimpanya dengan kekuatan yang luar biasa, yang pada dasarnya menguburnya di dalam tanah dan mematahkan banyak tulang rusuknya. Jika bukan karena toleransi rasa sakit luar biasa yang telah dibangunnya dari pelatihannya di bangunan bambu, dia hanya akan mampu melihat tanpa daya saat lelaki tua itu melarikan diri dari tempat kejadian. Sebelum naik ke udara di atas Nedeltip, Chen Ping'an telah mengambil Infatuation yang telah dibuang sebelumnya. Sabuk warna-warni dan rantai pengikat iblis tidak hanya melilit lengan lelaki tua itu, tetapi juga berfungsi sebagai semacam suar yang menuntun 3 pedang terbang menembus bantal. Alhasil, Chen Ping'an mampu mengejar lelaki tua itu dengan sangat cepat, lalu menebas bagian belakang kepala lelaki tua itu dengan pedangnya. Lelaki tua itu melesat maju dengan sekuat tenaga di atas lautan awan, dan ia nyaris tidak mampu menghindari serangan pedang itu, tetapi luka besar masih teriris di kepalanya oleh ki pedang yang dilepaskan oleh pedang itu. Di panggung matahari terbit, Lu Tai menggertakkan giginya, lalu melesat di udara dengan jubahnya berkibar-kibar di sekelilingnya, bergerak bahkan lebih cepat daripada Nedeltip. Dia berputar-putar di udara, dan tak lama kemudian, dia muncul di depan lelaki tua itu untuk menghalangi jalannya melarikan diri. Pada titik ini, lelaki tua itu menjadi sangat waspada terhadap kedua kultivator muda itu, dan dia tidak berani mencoba menyerang Lu Tai secara langsung, jadi dia memutuskan untuk mengitarinya. Namun, saat dia melakukannya, pedang pemuda berjubah emas itu tiba-tiba menembus tubuhnya. Lebih jauh lagi, pedang itu sangat aneh karena menyerap vitalitas dan energi spiritualnya.
Lelaki tua itu berhenti mendadak, begitu pula lautan awan di bawah bantal. Dia kemudian menatap ujung pedang yang mencuat dari tubuhnya dengan senyum muram. Bukan 4 pedang terbang yang terikat yang telah merenggut nyawanya. Sebaliknya, yang telah membantu pedang ini merenggut nyawanya adalah jimat gerakan inci yang sebelumnya dia pandang rendah. Sejak kapan bajingan muda dari sekte kultivasi ini menjadi lebih licik dan licik daripada kultivator keliling sepertiku? Chen Ping'an hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kepala lelaki tua itu dengan tinjunya, sehingga memastikan bahwa ia akan terbunuh. Namun, ia dicegah untuk melanjutkan rencana ini oleh teriakan panik dari Lehu Tai, yang menyuruhnya untuk mundur secepat mungkin. Lelaki tua itu membetulkan topi 5 gunung yang bengkok di kepalanya, dan alih-alih menarik keluar kegilaan dari tubuhnya, ia menoleh ke Lehu Tai dengan senyum sinis di wajahnya. Lengannya masih terikat erat oleh sepasang harta abadi, yang sangat membatasi sirkulasi energi spiritualnya, sementara bantalnya rusak parah, karena telah ditusuk puluhan lubang oleh 3 pedang terbang. Meski begitu, Lehu Tai masih memperhatikan lelaki tua itu dengan ekspresi khawatir. Ia sengaja menyatakan dirinya sebagai seorang kultivator gunung kedamaian dan ketenangan untuk mengintimidasi lelaki tua itu agar mundur, tetapi hal itu justru menghasilkan efek yang sebaliknya, dan lelaki tua itu langsung menyerang mereka seperti anjing gila. Meskipun mereka sekarang berada di atas angin, Chen Ping'an benar-benar hanya bisa bertahan hidup dengan pasrah. Lehu Tai menenangkan diri sejenak, lalu berkata, "Kami sebenarnya bukan kultivator gunung kedamaian dan ketenangan." Senyum masam muncul di wajah lelaki tua itu saat dia menjawab, "Aku sudah mengetahuinya sekarang. Tidak mungkin sepasang bajingan licik seperti kalian bisa keluar dari gunung kedamaian dan ketenangan." Lautan awan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang dan kembali ke langit dan bumi saat dia berbicara. Pertarungan antara makhluk abadi selalu terjadi di surga, tetapi sebagian besar penyatuan dan perpisahan terjadi di dunia fana. Pada saat ini, ada suasana aneh di aula bangunan utama benteng elang terbang. Kepala benteng Huan yang sudah mendapatkan kembali mobilitasnya, tetapi dia menolak untuk melihat tubuh wanita di kursi di sebelahnya. Pelayan tua, Hea, melirik dengan simpati ke arah nyonya benteng, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah menerima tatapan dingin dari Huan Yang. Huan yang meletakkan tangannya di sandaran tangan kursinya, lalu berkata dengan suara muram, "Tidak seorang pun boleh membicarakan apa yang terjadi di ruangan ini hari ini. Jika ada yang berani mengungkapkan apa yang terjadi di sini kepada orang luar, mereka tidak hanya akan dihukum sesuai dengan aturan klan kita, semua orang yang tinggal di ruangan itu akan dipatahkan tangan dan kakinya sebelum diusir dari benteng elang terbang." Huan yang masih menolak untuk melihat kursi di sampingnya saat dia menunjuk tubuh wanita itu dan melanjutkan, "Sejauh yang kalian ketahui, dia jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja, dan dia tidak dapat pulih. Papan peringatannya tidak boleh ditempatkan di aula leluhur klan Huan kita, dia juga tidak boleh dimakamkan di balik gunung." Semua orang di aula tetap diam sepenuhnya, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Hea akhirnya tidak dapat tinggal diam lagi, dan melangkah maju sambil memohon dengan ekspresi patah hati, "Kepala benteng, saya mengerti bahwa nona itu telah melakukan beberapa kesalahan, tetapi mohon pikirkan semua kontribusi yang telah ia berikan kepada klan selama bertahun-tahun dan biarkan ia dikubur di balik gunung. Saya mohon Anda untuk mempertimbangkan kembali, Kepala benteng." Pelayan tua itu menangis terseduh-seduh saat berbicara, dan Huan yang menghantamkan tangannya ke sandaran tangan kursinya dengan marah, langsung menghancurkan seluruh kursi itu. Setelah mempertimbangkan permintaan Hea sejenak dengan raut wajah muram, dia mendengus dingin, "Kita bahas masalah ini lain kali." Huan yang selalu menjadi sosok yang sangat baik dan murah hati, namun saat ini, dia mengawasi semua orang seperti elang yang kelaparan, dan semua orang buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Masih harus dilihat apakah benteng elang terbang kita akan mampu bertahan dari cobaan ini. Untuk saat ini, tidak seorang pun dari kalian boleh meninggalkan tempat ini. Hea, jika ada yang mencoba pergi, bunuh mereka di tempat. Setelah membuat pernyataan ini, Huan yang meninggalkan aula sendirian, lalu berjalan menuju panggung matahari terbit. Dari sana, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, mencoba melihat hasil pertempuran yang berkecamuk di arah itu, tetapi sayangnya, penglihatannya agak kurang bersemangat karena basis kultivasi seni bela dirinya yang pas-pasan, jadi dia tidak dapat melihat apapun selain lautan awan yang menghilang dan kilatan cahaya pedang. Jika bayi hantu itu benar-benar sekuat yang mereka katakan, maka akan sangat bagus jika benteng elang terbang kita dapat mengendalikannya, gerutunya sambil menggertakkan gigi. Pendeta Tau tua itu berhasil melarikan diri dari benteng elang terbang bersama ketiga pemuda itu, dan dari sana, mereka berjalan jauh ke dalam gunung di utara. Perjalanan itu sangat lancar, dan mereka tidak menemui masalah apapun selain roh atau entitas yin yang sesekali menghalangi jalan mereka. Pendeta Tau tua dan ketiga pemuda itu semuanya tercengang oleh perubahan drastis dalam nasib mereka, dan keempatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, Huan Chang berkata, "Aku harus kembali." Pendeta Tau tua itu mengangguk tanda setuju.
Meskipun ini adalah sentimen yang agak naif, setidaknya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang dibutuhkan untuk memimpin klan Huan menuju kebangkitan di masa depan. Jika dia hanya fokus untuk melarikan diri demi hidupnya, pendeta Tao Tua itu tidak akan bisa tidak memandang rendah dirinya. Lautan awan hitam pekat telah menghilang, dan meskipun itu bukan tanda pasti apakah benteng elang terbang berhasil melewati krisis, itu tetap merupakan pertanda baik. Pendeta Tao Tua itu mengarahkan pandangannya ke benteng elang terbang, menggunakan kemampuan mistis untuk mengamati energi di sana, dan dia menemukan bahwa energi yin yang padat di benteng itu hampir sepenuhnya memudar. Jangan terburu-buru untuk kembali. Saat ini, tampaknya keadaan sedang menguntungkan kita, tetapi jika kamu kembali sebelum waktunya, keadaan bisa saja menjadi kacau lagi, pendeta Tao Tua itu memperingatkan. Huan Chang mencengkeram gagang pedangnya, dan urat-urat di punggung tangannya menonjol saat dia meludah dengan gigi terkatup, orang tuaku masih dalam bahaya. Jika aku tidak melakukan apa-apa selain berdiri dan menonton, maka aku tidak layak menjadi anak mereka. Pendeta Tao Tua itu semakin setuju dengan pemuda itu setelah melihat ini, dan dia dengan sabar menjelaskan, pengorbanan tanpa alasan yang benar bukanlah pertunjukan keberanian sejati. Huan Chang, kau harus seperti kakekmu, tipe pria yang hanya akan melakukan tindakan heroik menebas patung penegak, atau ketika mundur tidak lagi menjadi pilihan. Bahkan bagi para kultivator yang hidup dalam pengasingan sepertiku, kita semua mengagumi kepahlawanannya. Untuk menjadi pahlawan, keberanian dan kebijaksanaan dibutuhkan dalam ukuran yang sama. Hanya orang bodoh yang akan menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Huan Chang mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi cemberut. Pada akhirnya, dia bukanlah tipe orang keras kepala yang tidak bisa melihat cahaya akal sehat. Jika dia tidak cukup pengertian dan toleran, maka dia pasti sudah mengusir Tao Sieyang sejak lama. Huan Shu dengan lembut menarik lengan bajunya dengan ekspresi khawatir, dan dia menoleh padanya sambil tersenyum sambil meyakinkan, jangan khawatir tentangku, aku baik-baik saja. Pendeta Tao Tua itu sangat senang melihat ini. Dia melihat banyak harapan untuk masa depan pada pemuda ini. Sementara itu, Huang Xiang bertanya, Guru, apakah kedua orang luar itu benar-benar dapat membunuh iblis jahat itu? Senyum masam muncul di wajah pendeta Tao Tua itu saat dia mendesah, ada kemungkinan besar kita berhadapan dengan seorang kultivator iblis tingkat inti emas di sini, mengingat mereka mampu membuat formasi yang sangat besar dan membalikkan nasib tanah di area yang sangat luas. Guruku dianggap sebagai seorang kultivator yang luar biasa, tetapi bahkan di masa jayanya, dia tidak akan mampu menandingi prestasi memindahkan gunung itu. Akan sangat beruntung jika kedua pemuda itu entah bagaimana dapat mengusir iblis itu, tetapi membunuhnya sama sekali tidak mungkin. Setelah melarikan diri dari benteng elang terbang, pendeta Tao Tua itu merasa sedikit lebih rileks, dan dengan itu datanglah gelombang kelelahan yang membuatnya merasa sedikit gemetar. Dia benar-benar telah mengerahkan dirinya secara mental dan fisik selama pertempuran itu, dan dia bersandar pada pohon untuk mendapatkan dukungan sambil melanjutkan, kecuali seorang kultivator kuat dari sekte penulisan Planchette menerima kabar ini dan tiba di tempat kejadian, akan sangat sulit untuk menghentikan kultivator jahat itu agar tidak melarikan diri. Huan Shu menggigit bibir bawahnya sendiri, dan ada segudang emosi yang berputar-putar di dalam hatinya. Orang tuanya masih dalam bahaya besar, dan seorang idiot bersedia mengorbankan dirinya di luar aula leluhur. Bahkan jika dia dan saudara laki-lakinya dapat selamat dari cobaan ini, masa depan masih sangat suram, dan dia tidak tahu kemana mereka harus pergi. Huang Xiang juga tampak sangat sedih. Dia telah berkultivasi dengan ketekunan yang sempurna selama beberapa tahun, dan dia mengira bahwa dia telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk membuat perbedaan di dunia, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya hanya di benteng elang terbang. Setelah menarik napas dalam-dalam, pendeta Tao Tua itu memecah keheningan yang suram saat dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika iblis itu berani kembali, maka dia pasti akan menarik perhatian sekte penulisan Planchette, jadi dia tidak akan berani membuat kekacauan lebih lanjut selama abad berikutnya. Ada dua orang abadi yang kuat di sekte penulisan Planchette yang merupakan pasangan, dan jika mereka merasa bahwa otoritas mereka sedang ditantang, maka salah satu dari mereka bisa datang dan membunuh iblis itu dengan mudah. Di luar aula leluhur, Tao Sieyang tetap duduk dengan ekspresi khawatir. Dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi pada benteng elang terbang. Sebaliknya, dia khawatir bahwa patriark klan yang telah meninggalkannya di sini saat masih muda akan menderita kerugian yang sangat parah dari pertempuran ini, dengan demikian mencegahnya untuk dapat naik ke puncak negara Wangi Dalam. Dia telah melihat Huan Shu tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda yang cantik, dan dia benar-benar mencintainya dengan sepenuh hatinya. Dia ingin merebutnya, juga tempatnya yang sah di puncak Deep Fragrance Nation, dan mungkin dia bahkan akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncak dunia kultivasi di masa depan. Pada beberapa kesempatan di mana dia dapat bertemu dengan Sang Patriark secara diam-diam saat berkedok menjalankan tugas untuk klan Huan, Sang Patriark telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyukai sesuatu, maka dia harus meraihnya dengan kuat.
Jika dia tidak dapat melakukannya, maka dia harus melupakannya saja, atau menghancurkannya langsung. Tao Xiang menganggap ini sebagai nasihat yang bijaksana. Karena tidak ada seorang pun di sekitarnya, Tao Xiang mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sambil merenungkan bagaimana melanjutkan dari sini. Pada akhirnya, dia mendapati singa batu yang tidak berguna itu benar-benar merusak pemandangan, jadi dia memotongnya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya, membuatnya hancur berantakan di tanah. Setelah melampiaskan kekesalannya, dia segera menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jika rencana sang patriark gagal, dan dia terpaksa kembali untuk beristirahat dan memulihkan diri, maka dia dapat dengan mudah melihat sisa-sisa singa batu dan menyimpulkan bahwa Tao Xiang telah melampiaskan kekesalannya pada singa itu. Setelah menyadari hal ini, Tao Xiang bergegas menuju sisa-sisa singa batu, lalu menyuntikkan ki sejati ke bilahnya sebelum menebas singa batu yang jatuh itu hingga berkeping-keping. Setelah itu, ia mulai berjalan menuju bangunan utama benteng elang terbang, dan dalam perjalanan ke sana, ia menusukkan telapak tangannya ke dadanya sendiri, menyebabkannya muntah darah. Dunia kultivasi adalah tempat yang berbahaya di mana kesalahan langkah apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Hati manusia adalah hal yang paling tidak terduga di bawah langit, dan untuk tetap murni dan teguh adalah hal yang sangat sulit. Jauh di langit, jauh dari benteng elang terbang. Pertempuran yang terjadi di sana akan menentukan nasib seluruh benteng. Kedua anak muda itu memiliki 3 pedang terbang yang diikat, rantai pengikat iblis, dan sabuk warna-warni di sisi mereka, sementara lelaki tua itu benar-benar dalam kesulitan, karena kelelahan oleh harta abadi yang tampaknya tak ada habisnya yang dimiliki oleh kedua lawan mudanya. Di hadapan kedua anak muda yang sangat mengerikan ini, lelaki tua itu tampaknya tahu bahwa kematian tidak dapat dihindari baginya, dan ada ekspresi pasrah dan melankolis di wajahnya. Jika bukan karena itu, aku akan meledakkan inti emasku sendiri ketika bocah berbaju emas itu menusukku dengan pedangnya, lalu meledakkan dewa yinku yang tersisa untuk membawamu bersamaku. Di puncakku, aku adalah seorang kultivator tingkat inti emas yang berada di ambang tingkat baru lahir, jadi bahkan jika kau bisa bertahan hidup, kau pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa cedera. Faktanya, ada kemungkinan besar kau akan kehilangan tubuhmu ini. Lu Tai mengangguk sebagai jawaban, tidak berusaha untuk menyangkal pernyataan ini. Sementara itu, dia terus mengawasi lengan lelaki tua itu dari penglihatannya. Kedua harta abadi itu adalah kunci untuk menjaga lelaki tua itu tetap terikat di tempatnya. Orang tua itu dengan cepat dapat mendeteksi arah tatapannya, dan dia melihat ke bawah sambil merenung, keduanya adalah harta yang luar biasa. Dia kemudian melihat sekeliling dengan sedikit kesedihan di matanya saat dia melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu, seorang murid dari seorang patriark Gunung Damai dan Ketenangan menyukai topi 5 gunung milikku, tetapi aku tidak mau menyerahkannya kepadanya, dan itulah yang membuatku menempuh jalan yang tidak bisa kembali ini. Setelah usahanya yang gagal untuk mengambil topiku, dia menyewa sekelompok kultivator keliling untuk membunuh semua keluarga dan teman-temanku hingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Aku tidak akan menerima ketidakadilan seperti itu tanpa pembalasan, jadi aku menemukan kesempatan untuk membunuh 2 kultivator tingkat gerbang naga Gunung Damai dan Ketenangan. Kedua orang itu adalah anak ajaib sejati yang setara dengan kalian berdua, dan mereka pasti bisa mencapai tingkat inti emas, bahkan mungkin tingkat baru jika mereka beruntung. Gunung Kedamaian dan Ketenangan benar-benar marah, dan semua keanggunan dan niat baik mereka sirna. Di permukaan, tampaknya seorang kultivator muda tingkat inti emas telah menantangku untuk bertarung, dan hasilnya adalah kekalahan telak bagiku yang membuat basis kultivasiku anjlok, tetapi apakah kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ada seorang abadi bumi Nascentier yang terus-menerus mengawasi pertempuran, dan dia ingin menggunakan saya sebagai alat pelatihan bagi kultivator Golden Courtier muda. Dia tidak hanya mampu mendapatkan reputasi gemilang dengan mengalahkan seorang kultivator Golden Courtier yang mapan, dia juga mampu mengkonsolidasikan basis kultivasinya sendiri melalui pertempuran. Saya digunakan seperti alat, dan setiap bagian terakhir dari kegunaannya diekstraksi dari saya sebelum saya dibuang. Sekte-sekte yang kuat ini benar-benar sesuatu yang lain, bukan? Lu Tai mengalihkan pandangannya melewati lelaki tua itu ke arah Chen Ping'an di kejauhan. Ia mampu berkomunikasi langsung ke dalam pikiran Chen Ping'an sambil memastikan bahwa tidak ada kultivator dari 5 tingkat menengah yang dapat menguping apa yang ia katakan, tetapi Chen Ping'an tidak dapat menjawab. Di mata manusia biasa, kemampuan seniman bela diri untuk memadatkan suara mereka menjadi garis-garis tipis sebagai sarana komunikasi rahasia sungguh luar biasa, tetapi bagi para kultivator, ini adalah bentuk komunikasi langsung yang paling kasar yang mungkin dapat dilakukan seseorang. Oleh karena itu, jika Lu Tai ingin mengetahui keputusan Chen Ping'an, maka ia hanya dapat mengetahuinya melalui kontak mata. Pria tua itu sangat menyadari apa yang dilakukan kedua anak muda itu, tetapi ia tidak menghiraukan percakapan diam-diam mereka saat ia mengangkat lengan dengan susah payah, lalu mengulurkan jari sebelum dengan lembut menjentikkan ujung tajam pedang yang menonjol keluar dari dadanya, segera menyebabkannya muntah seteguk darah.
Meskipun demikian, dia tetap tenang dan kalem saat melanjutkan, jika aku tidak salah, ini tampaknya adalah pedang yang dibeli oleh pendekar pedang nomor 1 Deep Fragrance Nation dari Planchette Tingsek dengan harga yang sangat mahal. Awalnya, pedang ini bisa dianggap sebagai harta karun abadi semu, dan sekarang setelah melahap darah hatiku, pedang ini akhirnya berkembang menjadi harta karun abadi yang sesungguhnya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat menoleh ke Chen Ping'an dan berkata, "Kau benar-benar anak yang sangat kaya. Aku tidak tahu mengapa kau tidak menghunus pedang panjang yang kau bawa di punggungmu selama pertempuran ini, tetapi kukira itu adalah harta karun abadi lainnya, kan?" Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Orang tua itu mengarahkan pandangannya ke langit, lalu menarik napas dalam-dalam sementara jubahnya berkibar-kibar tertiup angin kencang. "Kalian berdua bajingan telah mengakhiri hidupku di sini, jadi jangan pernah berpikir untuk mengklaim semua harta milikku. Ini adalah kematian yang paling spektakuler yang bisa kuinginkan. Pedang yang menusuk jantungku, ikat pinggang dan rantai pengikat iblis di lenganku, topi 5 gunung di kepalaku, dan bantal di bawahku saat ini semuanya adalah harta abadi. Untuk dapat membawa 5 harta abadi bersamaku adalah takdir yang layak bagi seorang abadi bumi tingkat jiwa baru lahir. Jika aku dapat membawa 3 pedang terbang terikat itu bersamaku juga, maka itu akan menjadi kematian yang layak bahkan untuk seorang abadi dari 5 tingkat atas." Tubuh lelaki tua itu mulai hancur saat dia berbicara, dan abu mulai berjatuhan dari tubuhnya sedikit demi sedikit, tetapi semburan cahaya yang menusuk mulai muncul di dalam dantiannya. Pada saat yang sama, pertama, ke-15, dan Wyatt Aun semua melesat mundur secepat yang mereka bisa, mencoba menjauh dari lelaki tua itu saat dia bersiap untuk meledakkan dantiannya sendiri. Infatuation juga menarik dirinya keluar dari tubuh lelaki tua itu atas perintah Chen Ping'an, tetapi sebelum melakukannya, ia memutar dirinya dengan ganas untuk memastikan bahwa hati lelaki tua itu benar-benar tercabik-cabik. Jelas bahwa Chen Ping'an berniat memastikan kematian lelaki tua itu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kehancuran Infatuation. Lelaki tua itu menundukkan pandangannya, dan saat ikat pinggang warna-warni Lu Tai terlepas dari lengannya, dia segera merasakan beban berat terangkat dari tubuhnya. Ia kemudian berpaling ke rantai pengikat iblis emas di lengannya yang lain, berharap rantai itu juga akan ditarik, tetapi betapa terkejutnya ia, bukan saja rantai pengikat iblis itu tidak terlepas dari lengannya, rantai itu malah melilitnya lebih erat, seolah-olah berniat untuk mengikatnya sampai akhir. Bahkan setelah berpura-pura meyakinkan, lelaki tua itu masih merasa terikat pada tempatnya, dan di saat-saat terakhirnya, ia akhirnya tidak dapat menyembunyikan kemarahan dan kepanikan yang telah ia pendam dalam-dalam di dalam hatinya selama ini. Kepanikan dan kegelisahan yang ia rasakan sekarang tidak kalah dahsyatnya dengan apa yang ia rasakan ketika ia diburu oleh kultivator muda Golden Courtier dari PHN Tranquility Mountain itu. Pria tua itu telah mengarang cerita tentang bagaimana seorang Nascian Tier Earth Immortal hadir selama pertempurannya melawan kultivator muda Golden Courtier itu, dan itu semua dilakukannya untuk membangkitkan simpati di hati kedua pemuda itu, serta untuk membuat kedok bahwa ia siap menghadapi kematiannya. Dalam benaknya, begitu ia terbebas dari rantai pengikat iblis dan sabuk warna-warni itu, ia akan dapat meninggalkan tubuh fisik dan basis kultivasinya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dalam wujud Dewa Yin. Melakukan hal itu akan merusak fondasi dao besarnya, tetapi itu tentu masih lebih baik daripada jatuh dan menemui ajalnya di sini. Begitu dia lolos, dia akan bisa menemukan seorang pemuda bodoh yang mudah tertipu dengan bakat kultivasi yang bagus, lalu mengarang cerita masa lalu yang tragis untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Setelah itu, dia akan membantu mereka dengan tekun dalam kultivasi mereka, lalu mencari kesempatan untuk mengambil alih tubuh mereka dan merasuki mereka di suatu saat. Aku tidak sabar lagi. Meskipun rantai pengikat iblis masih melilit lengannya, akan terlambat jika dia tidak melarikan diri sekarang. Dengan pemikiran itu, tempat tinggal inti dan lautan ki lelaki tua itu meledak bersamaan. Bantal di bawahnya hancur total, sementara topi 5 gunung di kepalanya terlempar ke arah Chen Ping'an oleh kekuatan ledakan itu. Gelombang kejut yang kuat meletus di udara ke segala arah, dan sebagai pemurni ki, Lu Tai berjuang keras untuk menahan kekuatan ledakan itu. Meskipun dia sudah berada lebih dari 100 meter jauhnya, dia masih dipaksa mundur lebih jauh. Meskipun dia dalam bahaya besar, dia masih melakukan segala daya untuk berkomunikasi langsung ke pikiran Chen Ping'an, memberitahunya untuk menemukan tempat di mana dia bisa memastikan keselamatannya sendiri, lalu menggunakan ledakan itu sebagai kesempatan untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, sebuah proses yang pasti akan sangat bermanfaat baginya. Di tengah kekacauan dan puing-puing yang berhamburan akibat ledakan itu, Lu Tai tidak dapat melihat Chen Ping'an dengan jelas, tetapi dia yakin bahwa dengan sifat Chen Ping'an yang berhati-hati, dia pasti dapat menjaga dirinya sendiri. Bahkan tanpa disadarinya sendiri, Lu Tai telah mengembangkan rasa percaya yang besar pada Chen Ping'an, menganggapnya sebagai orang yang setara. Bahkan, ketika menyangkut keputusan penting tertentu, ia akan lebih cenderung untuk tunduk pada penilaian Chen Ping'an yang lebih baik daripada penilaiannya sendiri.
Ini cukup luar biasa bagi seorang pemurni Qi, yang biasanya memandang rendah seniman bela diri, terutama untuk seorang jenius luar biasa seperti Lu Tai. Pada titik ini, lelaki tua itu telah menerima kenyataan bahwa rencananya tidak akan dijalankan dengan sempurna. Ia dapat merasakan beberapa pedang terbang mengintai di dekatnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melarikan diri sekarang. Oleh karena itu, saat tempat tinggal intinya meledak di tengah letusan cahaya yang menyilaukan, seberkas jiwanya memilih arah yang relatif aman sebelum melesat lebih tinggi ke langit secepat mungkin. Meskipun rantai pengikat iblis masih melilit erat di sekitar jiwanya, efek pengikatannya dapat diabaikan dalam menghadapi kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu. Sayangnya, Chen Ping'an sama sekali tidak tertipu oleh taktiknya. Alih-alih mengulurkan tangan untuk menangkap topi 5 gunung, Chen Ping'an hanya membiarkannya jatuh dari langit, dan ia segera mengejar jiwa lelaki tua itu tanpa menunda apapun. Namun, lelaki tua itu yakin bahwa Chen Ping'an tidak akan mampu menangkapnya, bahkan saat terbang di atas pedang terbang yang kuat itu. Dia harus menunggangi pedang terbang itu sambil menggunakan jimat gerakan inci, dan dia harus menentukan arah pelarian lelaki tua itu terlebih dahulu. Hanya dengan memenuhi ketiga prasyarat itu, dia dapat berhasil mencegat jiwa lelaki tua itu. Lebih jauh lagi, hanya ada sedikit waktu di mana kesempatan ini dapat dimanfaatkan karena jiwa lelaki tua itu akan segera dapat berjuang melepaskan diri dari rantai pengikat iblis. Setelah ledakan tempat tinggal inti lelaki tua itu dan lautan Qi, energi spiritual dalam rantai pengikat iblis telah terkikis secara signifikan dan tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, ketakutan terburuk lelaki tua itu segera terwujud. Jauh di langit, Chen Ping'an menggunakan 2 jimat gerakan inci secara berurutan, yang pertama memungkinkannya meninggalkan needle tip, sementara yang kedua membawanya langsung ke jiwa lelaki tua itu yang melarikan diri. Dari situlah, dia menggambar Long Qi untuk pertama kalinya, dan pada saat itu juga, pikirannya benar-benar kosong, hanya terfokus pada ingatan tentang serangan pedang yang dilakukan Tuan Qi terhadap Liu Qicheng di kuil kumuh itu. Dengan ayunan pedangnya, jiwa lelaki tua itu benar-benar terhapus dari keberadaan seperti daun layu di hadapan banjir yang mengamuk. Setelah memberikan pukulan mematikan, Chen Ping'an juga benar-benar kelelahan. Lengannya yang memegang pedang telah benar-benar terkelupas dari semua daging, yang tersisa hanyalah tulang. Akibatnya, ia tidak lagi mampu memegang Qi abadi, dan Qi itu jatuh dari langit. Selain itu, Chen Ping'an sendiri juga mulai jatuh ke tanah dalam keadaan jatuh bebas. Ke-1 dan ke-15 berputar-putar di sekelilingnya dengan cara yang mendesak dan gelisah, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Untungnya, Lu Tai dapat terbang menggunakan jimat bunga teratai yang melekat pada lengan dan kakinya, dan ia menukik tepat pada waktunya untuk menangkap Chen Ping'an di udara, lalu dengan hati-hati menurunkannya ke needle tip, sementara Lu Tai sendiri berdiri di udara di samping pedang terbang itu. Dia melihat kondisi fisik Chen Ping'an yang mengerikan, dan campuran antara kekhawatiran dan kemarahan membuncah dalam hatinya saat dia berteriak, "Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh, Chen Ping'an? Apakah kamu ingin mati? Jadi bagaimana jika kamu membiarkannya pergi? Yang tersisa darinya hanyalah jiwanya. Bahkan jika dia kembali, itu setidaknya akan memakan waktu puluhan tahun, atau bahkan lebih dari 1 abad di masa depan. Saat itu, dia tidak akan sebanding dengan kita." Chen Ping'an menoleh ke samping untuk memuntahkan darah, dan entah bagaimana, dia masih ingin melihat pemandangan di kejauhan. Setelah memandang ke angkasa beberapa saat, Chen Ping'an mengalihkan pandangannya kembali ke titik di langit tempat lelaki tua itu menemui ajalnya, dan tidak ada kebanggaan atau kegembiraan di matanya. Pada akhirnya, dia telah membunuh seseorang, dan itu bukanlah sesuatu yang dia banggakan. Lu Tai buru-buru mengeluarkan botol kecil, lalu menuangkan salep kental dan harum ke telapak tangannya sebelum dengan hati-hati mengoleskannya ke lengan Chen Ping'an yang tidak sedap dipandang. Bahkan dengan toleransi rasa sakitnya yang luar biasa, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak meringis kesakitan. "Aku tahu ini menyakitkan sekarang, tetapi obat ini dapat membantumu menumbuhkan kembali lenganmu," Lu Tai menghibur dengan suara rendah. Dia kemudian melihat Chen Ping'an menjelajahi sekelilingnya, tampaknya mencari sesuatu, dan dia segera menyadari apa yang sedang dicarinya. "Aku sudah menemukan pedang panjang dan rantai pengikat iblis milikmu, dan saat ini keduanya ada di ikat pinggangku. Namun, rantai pengikat iblis itu rusak parah, dan akan menghabiskan banyak koin kepingan salju untuk memperbaikinya. Karena itu, aku akan membayar tagihannya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Chen Ping'an menghela napas lega, lalu bertanya, "Bagaimana dengan topi itu?" Lu Tai memutar matanya sebagai tanggapan. "Kita berada di antah berantah, jadi tidak ada orang lain di sekitar yang bisa mengambilnya secara kebetulan. Fokuslah untuk beristirahat sekarang, dan kita akan menemukan topinya nanti." Dengan itu, mereka berdua perlahan turun kembali ke tanah. Chen Ping'an sedikit sedih karena bantal itu telah hancur. Setelah membunuh seorang kultivator iblis yang kuat, yang bisa mereka tunjukkan atas usaha mereka hanyalah topi 5 gunung. Namun,
Dengan melawan arus dan bersikeras membunuh lelaki tua itu di tempat, jiwa Chen Ping'an telah dimurnikan hingga tingkat yang sangat tinggi, yang menjadi hadiah tambahan yang telah ia peroleh dari pertempuran ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti basis kultivasi tingkat keempatnya telah terkonsolidasi, dan tidak lagi terasa tidak penting dan tak terduga. Ini adalah kesempatan yang sangat mirip dengan pilihan yang dibuat ayah Gu Ken selama perjalanan ke negara Sui besar. Oleh karena itu, dalam benak Chen Ping'an, bahkan jika topi 5 gunung dan rantai pengikat iblis telah hancur total, ia tetap akan merasa bahwa itu adalah perdagangan yang adil, dan mengingat bagaimana keadaan sebenarnya terjadi, hasilnya sangat positif. Kesampingkan semuanya, Infatuation telah ditingkatkan secara signifikan, dan ia dapat menjualnya dengan untung besar. Namun, semua harta abadi pada dasarnya adalah alat eksternal, dan hanya teknik tinju dan pedang yang menjadi dasar kekuatan Chen Ping'an yang sebenarnya. Tiba-tiba, Lu Tai tersenyum sambil berkata, topi 5 gunung itu terlihat sangat cantik, dan kurasa lelaki tua itu bahkan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kurasa itu karena dia tidak tahu asal-usul topi 5 gunung yang sebenarnya. Begitu aku kembali ke benua ilahi bumi tengah, aku akan pergi dan melihat-lihat perpustakaan kitab suci klan kita, dan mungkin aku bisa menggali beberapa informasi tentangnya. Jadi itu berarti kau mengklaim topi 5 gunung, begitu? Bahkan sebelum kau mengatakan apapun, aku tahu persis apa yang akan keluar dari mulutmu. Chen Ping'an terkekeh. Apa kau harus bersikap kasar, Chen Ping'an? Semua karya sastra klasik yang kau baca sudah terbuang sia-sia, gerutu Lu Tai. Kita berdua laki-laki di sini, mengapa terpaku pada hal-hal sepele seperti itu? Chen Ping'an membalas, dan Lu Tai memutar matanya dengan gaya feminin. Meskipun mereka telah melakukan perjalanan bersama di atas paus penelan harta karun dari gunung stalaktit ke benua daun payung, Chen Ping'an tetap merinding setiap kali Lu Tai melakukan hal seperti itu. Saat mereka berdua mendarat di hutan di luar benteng elang terbang, Wyatt Aun menghilang ke dalam tubuh Lu Tai atas perintahnya, lalu ia mengungkapkan, dibandingkan dengan Needle Tip, Wyatt Aun agak biasa-biasa saja dalam hal kekuatan penghancur, tetapi Wyatt Aun selalu memiliki kemampuan yang sangat langka, yaitu pendeteksi harta karun. Kau mendengarnya? Chen Ping'an bertanya sambil menepuk labu pemelihara pedangnya. Kalian berdua juga pedang terbang, tetapi kalian tidak memiliki kemampuan seperti itu, kan? Namun, kali ini, bahkan pertama tidak membalas Chen Ping'an atas olok-olok itu, mungkin karena ia merasa agak malu karena telah berkontribusi dalam pertempuran ini hampir sama banyaknya dengan yang telah ia lakukan di kuil Dewa Kota dan melawan pasukan yang tangguh itu. Namun, alasan sebenarnya mengapa ia tidak menanggapi adalah bahwa terlepas dari apa yang dikatakan Chen Ping'an, dalam hati, ia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada pertama dan ke-15. Chen Ping'an duduk dengan kaki disilangkan di kaki pohon besar, lalu meringis sedikit setelah melirik lengannya sendiri yang tak sedap dipandang. Tiba-tiba, Lu Tai terdiam, dan air mata mulai menggenang di matanya. Berhentilah menangis seperti gadis kecil yang merengek, bentak Chen Ping'an, lalu senyum lebar muncul di wajahnya. Kembali ke bangunan bambu di gunung tertindas, dia merasa sangat sedih setelah menerima kata-kata kasar yang sama dari kakek Cui Chen, tetapi sekarang setelah dia yang mengucapkannya, itu adalah perasaan yang sangat baik. Lu Tai merasa sedikit terhibur saat melihat senyum berseri-seri di wajah Chen Ping'an, dan dia duduk di seberangnya sambil bertanya, mengapa kamu mengambil risiko sebesar itu? Ekspresi membenarkan muncul di wajah Chen Ping'an saat dia menjawab, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kau akan pergi ke gedung utama benteng elang terbang, sementara aku akan mengurus lautan awan? Aku sudah berjanji padamu, jadi aku harus menepatinya. Selain itu, dia bertekad untuk membunuhku, jadi aku terpojok, dan aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku. Setelah jeda sebentar, Chen Ping'an melanjutkan, pada saat itu, sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai, jadi aku harus bersiap untuk hasil terburuk. Bahkan jika rantai pengikat iblis telah dihancurkan, aku tidak akan menyalahkanmu karena itu adalah keputusanku. Persis seperti yang terjadi ketika kita berhadapan dengan kelompok perampok itu. Aku merasa kita sudah cukup berbuat, tetapi kau bersikeras mengejar orang yang memegang kendali di balik layar, kecuali kali ini, peran kita terbalik. Aku harus minta maaf. Sabuk itu adalah hartaku yang terikat, jadi aku tidak sanggup membiarkannya rusak, kata Lu Tai dengan nada meminta maaf. Chen Ping'an melambaikan tangan sebagai tanggapan, menunjukkan bahwa semuanya sudah berlalu. Dia kemudian melirik ekspresi muram di wajah Lu Tai, dan dia tersenyum sambil menghibur, aku tidak membiarkanmu lolos begitu saja karena menurutku itu tidak penting. Sebaliknya, itu karena aku percaya padamu, jadi aku yakin bahwa kamu pasti punya alasan atas apa yang kamu lakukan. Tidak perlu menjelaskan hal-hal dengan sangat rinci di antara teman-teman. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lu Tai lagi, dan Chen Ping'an mendesah, sangat disayangkan kau bukan seorang wanita. Beberapa waktu lalu, aku bepergian dengan sepasang teman,
pendeta Tao muda dan pahlawan pengembara yang kuceritakan padamu, dan mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti dirimu. Seseorang yang sangat cepat menganggap orang lain sebagai teman mereka seringkali tidak pernah berakhir dengan teman sejati, dan seseorang yang selalu suka menyebut orang lain sebagai saudara mereka seringkali tidak memiliki siapapun yang dengannya mereka memiliki ikatan persaudaraan sejati. Oleh karena itu, Lu Tai tahu betapa pentingnya bagi Chen Ping'an untuk menyebutnya sebagai temannya. Itu menyiratkan bahwa Chen Ping'an mempercayainya dengan hidupnya, dan Chen Ping'an telah membuktikannya. Dengan 5 gunung di atasnya, meskipun Chen Ping'an telah menggali tempat berlindung yang aman dalam bentuk kawah itu, jika Lu Tai terlalu lambat bertindak, maka Chen Ping'an akan tetap mati lemas di bawah energi spiritual yang sangat besar dari formasi itu. Pikiran tentang ini membuat Lu Tai ingin meneteskan air mata lagi, dan dia memang menjadi semakin seperti wanita yang menangis terseduh-seduh setiap detiknya. Di halaman kecil itu, dialah satu-satunya yang hadir untuk mendengar Chen Ping'an berbicara tentang mimpi dan aspirasinya, dan dengan mengingat hal itu, dia menyatakan dengan suara yang tegas, Chen Ping'an, ketika kita membagi rampasan dari pertempuran ini, aku akan memastikan bahwa kamu benar-benar menang. Chen Ping'an tidak mau repot-repot menanggapi, jadi dia hanya memutar matanya. Keheningan panjang terjadi, dan akhirnya, Lu Tai yang memecah keheningan saat dia merenung, Chen Ping'an, kamu takut mati, sementara aku takut hidup. Kita benar-benar mirip satu sama lain, bukan? Tentu saja tidak, aku jauh lebih jantan daripada kamu, Chen Ping'an menolak sambil menggelengkan kepalanya. Sangat jarang bagi Lu Tai untuk bersikap begitu terbuka dan rentan terhadap siapapun, dan dia sangat marah karena menerima tanggapan yang begitu dingin dan tabah. Chen Ping'an, mengapa kamu begitu membosankan? Aku seorang pria, mengapa aku ingin pria lain menganggapku menarik? Apakah ada yang salah denganku? Tanya Chen Ping'an. Baiklah, akulah yang punya masalah dengan diriku sendiri, Lu Tai mendesah dengan nada cemberut, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris tak terdengar, sejujurnya, bahkan aku tidak tahu apakah aku seorang pria atau wanita. Pendengaran Chen Ping'an sangat tajam, dan dia tercengang mendengar ini. Apa maksudnya itu? Lu Tai berbaring di tanah sambil menjawab, maksudku, apa yang kukatakan adalah benar. Aku orang aneh. Satu-satunya yang tahu rahasiaku adalah orang tuaku, 2 tuanku, seorang patriark klanku, dan kau yang keenam. Hanya setelah melangkah ke panggung matahari terbit, aku bisa benar-benar. Pada akhirnya, suara Lu Tai melemah sedemikian rupa sehingga Chen Ping'an tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi agak ragu-ragu. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku sudah memberitahumu rahasiaku, jadi aku siap untuk tanggapan apapun darimu, kata Lu Tai sambil menatap kosong ke langit. Chen Ping'an bergeser sedikit lebih dekat ke Lu Tai, dan ada campuran rasa ingin tahu dan malu di wajahnya saat dia bertanya dengan suara pelan, ketika wanita mengalami, saat itu benar-benar menyakitkan, bukan? Ekspresi bingung dan marah muncul di wajah Lu Tai, dan dia meludah dengan gigi terkatup, mengapa kamu tidak menanyakan itu kepada gadis yang kamu sukai? Aku tidak ingin mati, jawab Chen Ping'an sambil menggaruk kepalanya sendiri dengan malu. Tiba-tiba, Lu Tai tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk lengan Chen Ping'an, dan baru saat itulah Chen Ping'an menyadari bahwa ia secara tidak sengaja menggaruk kepalanya dengan lengan yang masih dalam tahap penyembuhan, dan hanya dengan menggerakkannya saja sudah cukup untuk mengirimkan sentakan rasa sakit yang luar biasa ke seluruh tubuhnya. Mereka berdua terdiam lagi. Saat Lu Tai duduk, ia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Ping'an tampak tertekan, dan bukan hanya sedikit tertekan. Hal ini sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh Lu Tai karena ia tidak dapat memikirkan apapun yang mungkin dapat membuat Chen Ping'an dalam suasana hati yang buruk. Ia kemudian melihat seekor anjing laut kecil duduk di lutut Chen Ping'an, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akhirnya, benteng elang terbang berhasil selamat dari cobaan ini tanpa cedera, dan Chen Ping'an juga hidup dan sehat, seperti halnya semua orang di dunia kecil permata. Bukan hanya Chen Ping'an masih hidup dan sehat, dia bahkan telah melakukan perjalanan jauh dan melihat begitu banyak dunia, dan semua itu berkat Tuan Qi, tapi di mana Tuan Qi sekarang? Dalam perjalanan pulang, suasana hati Chen Ping'an sudah kembali normal, dan daging perlahan tumbuh kembali di lengannya yang kurus kering. Serangkaian meridian dapat terlihat tersebar di seluruh serat otot seperti tanaman merambat tipis, menghadirkan pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Chen Ping'an mengamati meridian ini dengan saksama seperti seorang sarjana yang sedang mempelajari suatu subjek dengan saksama, dan Lu Tai benar-benar jijik melihat ini. Klan Lou memiliki beberapa seniman bela diri yang tangguh di antara jajarannya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki tingkat ketabahan mental yang sama seperti Chen Ping'an saat mereka berada di tingkat keempat. Meskipun rasa sakitnya luar biasa, Chen Ping'an memperhatikan dengan penuh minat saat meridian ini tumbuh, dan itu merupakan pengalaman yang cukup mendidik, memberinya jawaban atas banyak pertanyaan tentang sirkulasi Qi yang sebelumnya membuatnya bingung. Saat mereka mendekati benteng elang terbang,
Chen Ping'an harus menyembunyikan lengannya agar dia tidak disangka sebagai seorang kultivator jahat oleh penduduk benteng. Untungnya, jubah daunnya mampu menyembunyikan lengannya yang mengerikan, sementara juga tidak menghalangi proses penyembuhan. Sebelumnya, Wyatt Aun telah menemukan topi 5 gunung, dan Lehu Tai telah memeriksanya sebentar sebelum menyimpulkan bahwa itu adalah harta abadi yang sangat tua dengan kualitas yang sangat tinggi. Penampakan sebenarnya dari 5 gunung tergambar pada topi itu, dan gaya serta teknik yang digunakan menunjukkan bahwa topi ini berasal dari benua ilahi bumi tengah sebelum entah bagaimana menemukan jalannya ke benua daun parasol. Mungkin awalnya itu adalah harta karun milik dewa gunung terkenal dari benua ilahi bumi tengah. Chen Ping'an cukup tertarik mendengar tentang topik-topik ini karena ia ingin memperluas wawasannya sendiri. Mengenai apakah Lehu Tai akan mengklaim topi 5 gunung itu sendiri atau apakah ia sengaja meremehkan nilai topi itu, pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu membebani pikiran Chen Ping'an karena ia tidak menganggap Lehu Tai adalah tipe orang seperti itu. Manusia adalah makhluk yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, jadi perlu untuk selalu berhati-hati, tetapi bukanlah hal yang baik untuk mengutuk orang baik dan tidak bersalah karena paranoia yang berlebihan. Alih-alih langsung menuju ke bangunan utama benteng elang terbang, mereka berdua diam-diam pergi ke tempat pelatihan terlebih dahulu untuk memulihkan infatuation. Setelah menyerap energi spiritual dan darah jantung seorang kultivator di puncak tingkat gerbang naga, bilah pedang itu menjadi lebih cerah dan lebih bening, dan pola yang terukir di permukaannya beriak seperti air. Bahkan untuk seseorang dengan standar setinggi Lehu Tai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati pedang itu dengan takjub di matanya. Dia menyatakan bahwa meskipun lelaki tua itu jelas tidak sepenuhnya jujur kepada mereka, dia kemungkinan besar telah mengatakan kebenaran tentang basis kultivasinya sebelumnya. Pada puncaknya, dia kemungkinan besar benar-benar telah mencapai puncak Naschen Tier, dan seorang kultivator sekaliber itu akan mampu menancapkan pijakan bagi diri mereka sendiri bahkan di benua ilahi bumi tengah. Oleh karena itu, Infatuation sangat beruntung telah melahap darah hati lelaki tua itu. Mengingat hal ini, Lehu Tai menyarankan Chen Ping'an untuk tidak menjual Infatuation. Sebaliknya, jika dia bertemu dengan kultivator jahat atau entitas jahat di masa depan, dia dapat menusukkan pedang ke hati mereka, membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan meningkatkan pedang, serta mengumpulkan karma baik untuk dirinya sendiri dengan membunuh kekuatan jahat tersebut. Lehu Tai dapat melihat bahwa Chen Ping'an agak ragu-ragu, dan dalam ketegasan yang jarang terlihat, ia mulai memarahi Chen Ping'an. Akan menjadi kebohongan besar jika mengklaim bahwa tidak ada kebaikan atau kejahatan di antara para kultivator, tetapi tidak ada perbedaan seperti itu dalam harta karun dan artefak. Jika Anda menggunakan apa yang disebut harta karun jahat untuk melakukan perbuatan baik, maka itu akan menjadi kekuatan untuk kebaikan. Lehu Tai menjadi semakin marah saat berbicara, dan melanjutkan, jangan bilang kau tidak bisa mengatasi rintangan mental yang begitu kecil saat kau bisa melihat lenganmu sendiri tumbuh kembali tanpa berkedip. Jika kau akan bersikap keras kepala dan dogmatis, maka aku sarankan kau menyerah pada aspirasi kultivasi apapun dan mengundurkan diri untuk menjadi seniman bela diri murni selama sisa hidupmu. Mengingat kepribadianmu, bahkan jika kau berhasil menjadi pemurni Qi, iblis batin yang harus kau hadapi untuk menerobos hambatan 5 tingkat atasmu pasti akan sepenuhnya tidak dapat diatasi. Semua pemurni Qi yang mampu mencapai tingkat baru sudah memiliki kombinasi yang sangat luar biasa antara keberanian, kekuatan, kemauan keras, dan ketahanan. Tetapi tahukah Anda mengapa begitu sulit bagi mereka untuk naik ke 5 tingkat atas? Bertentangan dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang, rintangan utama yang menghalangi jalan mereka bukanlah kesengsaraan surgawi yang harus mereka atasi. Sebaliknya, tugas yang paling sulit bagi mereka adalah mengatasi diri mereka sendiri. Semakin tinggi hati dao Anda dan semakin keras kepribadian Anda, semakin kuat pula iblis dalam diri Anda. Jika Anda terus berpegang teguh pada dogma dan cara-cara keras kepala Anda tidak akan pernah bisa mengatasi iblis dalam diri Anda. Chen Ping'an tidak menegur Lehu Tai. Sebaliknya, dia hanya menunjuk hidung Lehu Tai sambil berkata dengan suara pelan, hidungmu berdarah lagi. Lehu Tai berhenti bicara sambil menyeka darah yang menetes dari lubang hidungnya dengan frustrasi. Apa yang dia ungkapkan hanya menyangkut dao besar Chen Ping'an, dan itu tidak ada hubungannya dengan keadaan dunia secara umum, jadi reaksi keras yang dialami Lehu Tai sebagai seorang naturalis jauh lebih ringan daripada terakhir kali. Seseorang datang dari luar, kata Chen Ping'an tiba-tiba. Lehu Tai melirik Chen Ping'an setelah mendengar ini. Indranya sama tajamnya dengan seniman bela diri tingkat 6, dan Lehu Tai tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya seniman bela diri tingkat 4. Dengan mengingat hal itu, dia menjadi semakin penasaran tentang siapa mentor teknik tinju Chen Ping'an. Tepat pada saat ini, sekelompok orang dengan hati-hati berjalan menuju tempat latihan, dan mereka tidak lain adalah pendeta Tao Tua, muridnya, Huang Xiang, dan saudara Huan. Pendeta Tao Tua itu memutuskan untuk datang ke sini daripada pergi ke gedung utama.
Saat melintasi hutan, dia melihat sekilas Chen Ping'an dan Lu Tai kembali ke benteng elang terbang, jadi dia memutuskan untuk bertemu dengan duo Chen Ping'an dan bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi dengan kultivator jahat itu. Setelah itu, mereka berenam akan pergi ke gedung utama bersama-sama, dan itu jelas merupakan tindakan yang lebih aman. Pendeta Tao tua itu memberi hormat Tao sambil berkata, "Nama saya Ma Feifu, dan saya berkultivasi di Gunung Bebek Mandarin. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapan Anda, Dewa Lehu yang terhormat, Dewa Chen yang terhormat." Lu Tai dengan santai mengangkat tangan untuk mencabut kipas bambunya dari udara tipis, lalu dengan lembut mengipasi dirinya sendiri dengan kipas itu sambil berkata, "Saya berasal dari benua ilahi bumi tengah. Saya dari Kekaisaran Li Agung di benua Fial berharga timur," kata Chen Ping'an. "Bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu apa yang terjadi pada kultivator jahat itu?" Ma Feifu bertanya dengan suara hati-hati. Lu Tai menutup kipas bambunya, lalu mengarahkannya ke pendeta Tao tua itu. Semua orang agak bingung melihat ini, tetapi tepat pada saat ini, topi 5 gunung muncul di ujung kipas Lu Tai, dan dia tersenyum sambil menyatakan, dia sudah mati. Ma Feifu dapat melihat sekilas kultivator jahat itu saat dia turun dari lautan awan untuk menghancurkan 5 gunung di tempat latihan, jadi dia segera mengenali topi 5 gunung, dan benar-benar tercengang melihat topi itu saat ini bertengger di ujung kipas bambu Lu Tai. Baginya, sungguh tidak masuk akal bahwa kedua bocah lelaki ini berhasil membunuh seseorang yang kemungkinan besar adalah seorang abadi bumi tingkat inti emas, tetapi di saat yang sama, dia sangat ingin percaya bahwa Lu Tai mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Ma Feifu skeptis dengan apa yang didengarnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung kedua anak muda itu dengan mengungkapkan keraguannya secara terbuka, jadi ekspresi kagum dan rasa terima kasih muncul di wajahnya saat dia memberikan penghormatan resmi lainnya. "Kalian berdua hanya kebetulan melewati tempat ini, tetapi kalian masih bersedia tanpa pamrih melawan bajingan jahat itu, menyelamatkan nyawa ratusan penduduk benteng elang terbang. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang paling tulus atas nama benteng elang terbang, para dewa yang terhormat." Ada air mata mengalir di mata Huan Chang dan Huan Shu, dan mereka buru-buru menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih sambil membungkuk dalam-dalam ke arah duo Chen Ping'an. "Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang kami rasakan. Jika kalian bersedia menerima saya akan merasa terhormat untuk melayani sebagai pelayan kalian yang paling setia dan melakukan apapun yang kalian minta dari saya, para dewa yang terhormat," kata Huan Chang dengan suara emosional. Huan Shu juga diliputi rasa syukur dan emosi, dan dia berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Lehu, Yang Mulia Dewa Chen. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda." Sementara itu, Huang Xiang berdiri di paling belakang kelompok dengan raut wajah yang rumit. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah perjalanan kultivasinya akan lebih lancar jika ia dapat menjadikan kedua pemuda ini sebagai gurunya. Mungkin di bawah bimbingan mereka, ia tidak akan lagi menjadi tidak kompeten dan harus takut akan keselamatannya sendiri setiap kali ia menghadapi kekuatan iblis. Ia kemudian melirik gurunya, dan ia menundukkan kepalanya dalam diam dengan raut wajah bersalah, merasa benar-benar celaka karena membiarkan dirinya memikirkan pikiran-pikiran buruk seperti itu. Namun, pikiran itu justru semakin mengakar dalam benaknya semakin ia mencoba untuk mencelanya, dan tak lama kemudian, pikiran itu telah memenuhi dirinya dengan rasa bersalah yang begitu kuat hingga air mata pun mengalir di matanya. Semua emosi yang saat ini dialami oleh pendeta Tao tua dan 3 pemuda bersamanya terungkap seperti buku terbuka di hadapan Lu Tai. Sebagai seorang naturalis, mengintip ke dalam hati orang lain adalah keahliannya. Chen Ping'an tidak memiliki kemampuan yang sama. Sebaliknya, ia hanya mampu menafsirkan pikiran dan emosi orang lain berdasarkan ekspresi dan tingkah laku mereka. Apa yang tampak seperti buku terbuka di mata Lu Tai diselimuti misteri dari sudut pandangnya. Rombongan itu berjalan menuju gedung utama benteng elang terbang, dan meskipun Lu Tai telah meyakinkan semua orang bahwa krisis telah dihindari tanpa ada korban jiwa, Huan Chang dan Huan Shu masih merasa sangat gelisah, takut bahwa mereka akan disambut oleh pemandangan pembantaian yang mengerikan begitu mereka membuka gerbang. Setibanya di gedung utama, mereka menemukan bahwa pintunya tertutup rapat, dan setelah beberapa ketukan keras dari Huan Chang, pintu dibuka oleh seorang lelaki tua dari klan Huan. Lelaki tua itu langsung menangis saat melihat kedua bersaudara itu kembali dengan selamat, dan Huan Chang merasa ngeri melihat ini, takut bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh kultivator jahat sebelumnya, hanya untuk diyakinkan bahwa ini tidak terjadi. Semua yang selamat di aula merasa seolah-olah mereka telah diberi kesempatan hidup baru. Huan Chang dan Huan Shu memperhatikan bahwa orang tua mereka tidak ada di aula, tetapi ketika mereka bertanya di mana orang tua mereka berada, semua orang tampak agak enggan menjawab. Lu Tai tidak tertarik dengan urusan keluarga klan Huan, dan ia membawa Chen Ping'an ke balkon di lantai atas. Pada saat ini, Huan yang sudah tidak ada di panggung matahari terbit. Lu Tai duduk di pagar, dan Chen Ping'an mengikutinya, lalu mulai minum dari labu pemeliharaan pedangnya,
menundukkan kepalanya ke belakang untuk meneguknya dalam-dalam. Lu Tai mengayunkan kakinya sambil mengipasi dirinya dengan lembut, dan dengan itu, tibalah saatnya untuk membagi rampasan. Kita telah berhasil mendapatkan keuntungan besar baik dari pertempuran ini maupun pertempuran sebelumnya melawan Mea Wanfa dan Dou Zizi. Di klanku, aku terkenal karena keberuntunganku dan kecenderunganku untuk mengumpulkan harta, tetapi kurasa aku belum pernah menuai begitu banyak rampasan sendirian sebelumnya. Chen Ping'an tersenyum menanggapi, dan untuk beberapa alasan, pikiran tentang He Xiaoliang muncul di benaknya. Sama seperti Lu Tai, ia juga terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Kau boleh memiliki infatuation, dan aku akan mengambil topi 5 gunung, tetapi aku tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Sebaliknya, aku akan membelinya darimu. Sebagai gantinya, aku akan membantumu memperbaiki rantai pengikat iblis milikmu, dan peluru pelindung yang rusak yang kau ceritakan sebelumnya, yang kau beli dari penginapan Ganoderma. Kau selalu mengeluh tentang bagaimana baju zirah itu memakan terlalu banyak tempat di 15, bukan? Aku dapat membantumu mengembalikannya ke kondisi baru tanpa biaya sehingga dapat kembali menjadi pelet baju zirah. Jangan tanya bagaimana aku akan melakukannya, yang dapat kukatakan padamu adalah aku punya caraku sendiri. Sementara itu, kau harus tinggal di benteng elang terbang, tetapi yakinlah, itu tidak akan terlalu lama. Kau dapat mengambil waktu untuk pulih dari luka-lukamu di sini, lalu pergi mencari kuil Tao itu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Mengingat betapa kayanya Lu Tai, Chen Ping'an tentu tidak akan merasa kasihan padanya. Topi 5 gunung adalah harta abadi bermutu tinggi, jadi aku harus memberimu 20.000 koin kepingan salju untuk itu, yang setara dengan 20 koin hujan gandum. Aku juga menuai beberapa rampasan tambahan dari membunuh Ma Wanfa dan kultivator jahat itu, dan setelah penghitungan kasar, aku menyimpulkan bahwa aku perlu memberimu 20.000 koin kepingan salju atau 20 koin hujan gandum. Di antara rampasan itu, gagang pengocok ekor kuda Extinguishing Warriors itu adalah harta yang lumayan. Kau bisa menganggapnya sebagai bonus kecil. Kau punya koin hujan gandum sebanyak itu? Seru Chen Ping'an dengan tercengang. Aku punya beberapa koin hujan gandum di sana-sini, jawab Lu Tai sambil tersenyum sambil terus melihat ke kejauhan. Dalam hal kekayaan, bahkan Naschen Tier Earth Immortal rata-rata dari benua ilahi Middle Earth tidak akan bisa dibandingkan denganku. Chen Ping'an langsung menepuk bahu Lu Tai. Kalau begitu, mengapa kau berpura-pura miskin di Gunung Stalaktit? Aku tidak tahu kau aktor yang hebat. Lu Tai merasa sedikit malu, dan menjawab, aku khawatir kau akan mencoba merampokku. Omong kosong. Chen Ping'an menepuk bahu Lu Tai dengan keras lagi, dan kali ini, Lu Tai mulai sedikit kesal. Jangan ganggu, Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum sambil menampar Lu Tai untuk ketiga kalinya. Lu Tai segera memasang ekspresi feminin saat ia bersiap melepaskan kartu asnya, tetapi Chen Ping'an sudah mengangkat tangan untuk menghentikannya, dan ia menyesap anggur, lalu berkata, lanjutkan. Lu Tai membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kantong bersulam rumit sebelum menyerahkannya kepada Chen Ping'an. Apa ini? Tanya Chen Ping'an. Ini hadiah kecil untukmu, jawab Lu Tai sambil tersenyum. Buka dan lihatlah, aku yakin kamu akan menyukainya. Ini adalah sekumpulan benih bunga pohon elm dengan asal-usul yang cukup istimewa. Begitu kamu kembali ke rumah, kamu dapat menanamnya di gunung dengan feng shui yang baik. Pastikan kamu menanamnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari, dan mungkin kamu akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dalam 3 hingga 5 tahun. Chen Ping'an menerima kantong benih itu, lalu berkata, katakan padaku apa yang istimewa dari benih-benih itu. Kalau tidak, aku tidak akan mengambilnya. Lu Tai memberi penjelasan singkat kepada Chen Ping'an tentang apa yang istimewa dari benih-benih ini, dan ekspresi Chen Ping'an langsung berseri-seri saat ia buru-buru menyimpan kantong itu. Ternyata, kantong berisi benih bunga pohon elm ini sangat luar biasa, dan merupakan hadiah yang sempurna di mata Chen Ping'an. Benih-benih ini berasal dari pohon elm abadi kuno tertentu di benua ilahi bumi tengah, dan karena bentuknya yang tipis dan bulat, mereka juga dikenal sebagai koin elm. Koin elm identik dengan frasa, uang cadangan. Oleh karena itu, menjadi anggapan umum bahwa memakan koin elm dapat memberi seseorang uang cadangan, tetapi kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai pepatah yang tidak berdasar. Konon, yang harus dilakukan seseorang hanyalah menemukan roh emas yang bersemayam dalam koin elm, lalu merendamnya dalam kendi anggur hingga mabuk sebelum memakannya. Jika seseorang dapat melakukannya, maka mereka akan diberi penghasilan tambahan setiap tahun. Selama musim semi, banyak klan kaya akan menyelenggarakan perjamuan koin elm untuk keberuntungan dan kemakmuran finansial sepanjang tahun. Chen Ping'an sangat menyukai aliran pendapatan yang lambat dan stabil ini. Jauh di lubuk hatinya, ia masih sangat yakin bahwa kekayaan yang datang dengan cepat juga cenderung hilang dengan cepat. Atau, kekayaan seperti itu membutuhkan usaha dan tekad yang sangat besar untuk dipertahankan.
Sebaliknya, benda-benda seperti koin elm ini, yang seharusnya menghasilkan aliran keuntungan kecil yang stabil dalam jangka waktu yang lama, terasa jauh lebih aman dan lebih dapat diandalkan bagi Chen Ping'an. Baru setelah koin elm itu diamankan dengan kuat, Chen Ping'an melakukan upaya yang terlambat untuk menolak hadiah itu, sambil tersenyum dan bertanya, bukankah ini hadiah yang terlalu berharga? Lu Tai membuka dan menutup kipas lipatnya berulang-ulang sambil mendesah, perjalanan ke panggung matahari terbit ini merupakan bagian integral dari pencarianku akan Dao Agung. Tahukah kau betapa beratnya kedua kata itu? Aku bahkan tidak bisa memberinya nilai uang. Karena kita berteman, bagaimana kalau kau membiarkannya begitu saja? Kalau tidak peduli seberapa kayanya aku, bahkan jika aku menjual semua yang kumiliki, aku tetap tidak akan bisa membalas budimu. Kau bisa dengan mudah membalasku, kata Chen Ping'an sambil tersenyum saat ia menawarkan labu pemelihara pedangnya kepada Lu Tai. Lu Tai menerima labu itu, lalu mendongakkan kepalanya dan meneguk anggur dalam jumlah banyak sambil menjaga mulut labu pemelihara pedang beberapa inci dari bibirnya. Setelah itu, ia menyeka bibirnya sebelum mengembalikan labu itu kepada Chen Ping'an sambil berkata, kau perlu mengisi ulang. Aku akan meminta orang-orang di benteng elang terbang untuk mengisi labumu sebelum kita pergi. Chen Ping'an tentu saja tidak akan menolak tawaran yang begitu baik. Tiba-tiba, ekspresi jengkel muncul di wajah Lu Tai saat ia bertanya, mengapa semua orang suka minum anggur? Apa bagusnya? Chen Ping'an hanya tersenyum dan minum dalam diam. Setelah minum anggur, ia berani memikirkan hal yang tidak terpikirkan, mengatakan hal yang tidak terucapkan, dan melakukan hal yang tidak mungkin. Selama 10 hari berikutnya, Chen Ping'an tetap tinggal di rumah kecil itu, tetapi tidak ada lagi roh jahat yang mengganggunya. Sesekali, ia duduk di tangga di pintu masuk halaman, memandangi dinding di ujung lembah sambil memikirkan anak-anak hantu malang itu dan senyum yang mereka tunjukkan di saat-saat terakhir mereka di dunia ini. Lu Tai tinggal di gedung utama, dan ia akan mengunjungi Chen Ping'an di halamannya dari waktu ke waktu, tetapi ia tidak akan tinggal lama sebelum pergi untuk menyibukkan diri dengan urusan lain. 10 hari kemudian, Lu Tai kembali dengan peluru baju besi yang masih bagus, dan Chen Ping'an sangat gembira. Lengannya sudah pulih, tetapi masih belum pulih sepenuhnya. Selain peluru baju besi, Lu Tai juga membawakannya sebilah pisau tajam dengan sarung pedang putih bersih, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh klan Huan, dan bahwa klan Huan akan merasa tidak nyaman jika ia menolak menerimanya. Pada kesempatan ini, Lu Tai tinggal sedikit lebih lama, menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri di halaman sambil menceritakan kepada Chen Ping'an tentang sejarah bilah pedang tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Bumi tingkat baru dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah menganugerahkan bilah pedang ini kepada kepala suku penebang kayu dari Benteng Elang Terbang untuk meredakan Feng Shui yang menyeramkan di tempat ini. Nama bilah pedang itu adalah Salju yang Menghentikan, dan sayangnya, tidak ada satupun keturunan Benteng Elang Terbang sejak saat itu yang memiliki bakat kultivasi, jadi bilah pedang itu hanya diwariskan sebagai hiasan, yang merupakan pemborosan yang sangat besar. Chen Ping'an menyadari betapa berharganya bilah pedang ini, dan dia tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah barang berharga dari Dewa Bumi dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan itu. Setelah merenung sejenak, Lu Tai memutuskan bahwa bilah pedang itu bernilai 20 koin hujan gandum, dan dia melemparkan sekantong penuh koin hujan gandum kepada Chen Ping'an untuk mendapatkannya. Selama 10 hari berikutnya, Chen Ping'an melanjutkan rutinitas hariannya dengan bermeditasi berjalan, berlatih pedang, tidur, dan mengulanginya, dan dia tidak lagi melihat ke dinding itu. Seiring berjalannya waktu, emosi yang dia rasakan setelah kejadian tersebut mulai memudar, jadi dia tidak lagi merasa berkewajiban untuk melihat ke dinding itu. Selama 10 hari itu, Lu Tai hanya datang mengunjunginya sekali, memberitahu bahwa ia telah mengambil 3 murid, yaitu Tao Xieyang, seorang anak muda bernama Huang Yin, dan Huang Xiang, yang akhirnya memutuskan untuk berganti guru. Mengenai alasan ia memutuskan untuk melakukan ini, Lu Tai tidak mau menjelaskan lebih lanjut selain memberitahu Chen Ping'an bahwa seseorang tidak dapat memahami kebaikan jika mereka tidak berinteraksi dengan kejahatan, yang merupakan sesuatu yang telah ia katakan kepada Chen Ping'an di atas kapal paus penelan harta karun. Sebelum keberangkatannya, Lu Tai memberitahu bahwa ia kemungkinan besar akan menjadikan tempat ini sebagai rumah jangka panjangnya, dan bahwa ia tidak akan kembali ke benua ilahi bumi tengah dalam waktu dekat. Pada saat Lu Tai datang untuk kunjungan terakhirnya dengan rantai pengikat iblis itu, Chen Ping'an sudah hampir pulih. Perpisahan sudah dekat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang begitu sedih. Yang satu memendam mimpi dan cita-cita luhur, sedangkan yang lain baru saja memulai pencariannya akan Dao Agung, jadi tidak ada waktu untuk berkutat pada kesedihan. Maka, mereka berpisah tanpa banyak keributan, dengan satu orang tetap tinggal di Benteng Elang Terbang, sementara yang lain berangkat ke utara. Lu Tai tidak menemani Chen Ping'an dalam kepergiannya. Sebaliknya, ia hanya berdiri di panggung matahari terbit, memperhatikan sosok Chen Ping'an yang memudar dari jauh.
Ia telah mencoba meyakinkan Chen Ping'an untuk membawa Infatuation dan Halting Snow di pinggangnya sekaligus, mengatakan kepadanya bahwa itu akan membuatnya terlihat sangat tangguh. Tetapi sayangnya, Chen Ping'an tidak termakan umpan itu, mengatakan kepada Lu Tai bahwa ia bukanlah pemilik toko senjata. Lu Tai sedikit kecewa. Jika Chen Ping'an telah jatuh ke dalam perangkap, maka ia akan dapat menggoda Chen Ping'an karena ia seorang idiot. Saat ia berangkat dari benteng elang terbang, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik untuk terakhir kalinya, tetapi tidak untuk melihat Lu Tai. Sebaliknya, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia merasa itu agak aneh, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran itu. Dalam perjalanan keluar dari benteng elang terbang, dia berpapasan dengan seorang pria paruh baya, dan dia tidak ingat pernah bertemu pria itu dimanapun sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, pria itu tampak familiar baginya. Pria itu memperhatikan tatapan ingin tahu Chen Ping'an dan senyumnya yang sedikit malu-malu. Tampaknya dia hanyalah pria biasa yang rendah hati. Setelah Chen Ping'an lama pergi, pria itu dengan lembut menghentakkan kakinya ke tanah, dan larangan di area itu segera dicabut. Jika bukan karena larangan itu, tidak mungkin sekte penulisan Planchette tidak akan menyadari pertempuran yang terjadi di lautan awan. Lu Tai bersandar di pagar dengan senyum di wajahnya, menyaksikan peruntungan tanah berubah dengan cara yang halus dan mendalam. Di puncak gunung beberapa puluh kilometer jauhnya, Chen Ping'an sedang melakukan meditasi jalan ketika tiba-tiba, dia mulai merindukan rasa tanghulu. Ini agak lucu baginya. Mengingat kekayaannya saat ini, dia dapat dengan mudah membeli sepasang tanghulu dari kios manapun di kota atau desa berikutnya yang dia kunjungi, dan dia akan dapat berjalan dengan anggun sambil memegang satu di masing-masing tangan.